Kim Yansung pernah memperingatkan bahwa kalau ia ingin hidup dengan kekuatannya sendiri, ia tidak boleh melupakan satu hal. Saat seseorang mengusiknya, ia harus menunjukkan kepada semua orang bahwa orang itu sudah membayar harga atas perbuatannya. Amarah mulai membakar dada Jae-wook. Ia tidak akan membiarkan mereka menang, sementara dirinya hanya diam. Ini adalah kesempatan baginya untuk melakukan sesuatu, dan kali ini ia benar-benar akan bergerak. Malam itu, Wangi menemui Kyung-hee dengan wajah panik. Masyarakat sudah ikut campur, sementara Dinas Pendidikan mulai melakukan penyelidikan. Kalau situasinya terus berkembang seperti ini, mereka berdua bisa mendapat masalah besar. Wangi juga mulai mempertanyakan apakah Golden Circle benar-benar melakukan sesuatu untuk melindungi mereka. Bagaimanapun, ia melihat situasinya, seseorang pasti akan dijadikan kambing hitam. Kyung-hee menyuruhnya menunggu. Ia sudah menghubungi pihak Golden Circle dan yakin balasan akan segera datang. Namun Wangi mempertanyakan apa yang akan mereka lakukan kalau organisasi itu memutuskan membuang mereka belakangan ini. Para bajingan Golden Circle bahkan tidak mampu menyelesaikan satu pekerjaan dengan benar. Termasuk masalah yang sedang mereka hadapi sekarang, Kyung-hee mematikan rokoknya dan menyuruh Wangi tenang. Sekalipun hal yang ditakutkannya benar-benar terjadi, mereka tidak bisa melakukan banyak hal. Wangi seharusnya tahu organisasi seperti apa Golden Circle sebenarnya. Sebelum Kyung-hee selesai menjelaskan, ponselnya berbunyi. Mereka segera mengikuti sebuah pertemuan, dan Park Hyung-jin menjelaskan bahwa orang yang mereka layani membangun Golden Circle dengan gagasan yang tidak biasa, walaupun anggotanya cukup konservatif. Golden Circle sangat keras memegang satu aturan, yaitu tidak menangani target di luar sekolah. Park Hyung-jin memahami alasan aturan tersebut. Kekerasan sekolah sangat mudah ditutupi sebagai kesalahan antar murid. Kebanyakan orang hanya akan menganggapnya kenakalan remaja, dan tidak pernah melihat apa yang sebenarnya bergerak di balik layar. Dilihat dari keuntungan yang bisa mereka dapatkan kalau berhasil menjatuhkan Kim Yansung, sebenarnya sangat masuk akal kalau mereka membuat pengecualian. Masalahnya, satu pengecualian saja bisa menciptakan retakan dalam fondasi organisasi. Kyung-hee bertanya apa yang harus mereka lakukan sekarang. Park Hyung-jin menjawab bahwa situasi ini sudah tidak bisa dihindari. Kasusnya tidak sederhana. Kim Pan-ho sudah melempar umpan yang terlihat sangat menarik, sementara Jung Han-news terus mengangkat beritanya. Ini adalah operasi gabungan antara wartawan dan politikus. Kim Pan-ho jelas sedang memakai insiden tersebut untuk meningkatkan statusnya. Masalahnya, Golden Circle tidak bisa lagi menutup semua ini. Kalau pihak lawan menolak mundur, mereka harus memberikan sesuatu atau seseorang sebagai tumbal. Kyung-hee langsung menuntut penjelasan. Ia bertanya apakah mereka benar-benar akan membuangnya begitu saja. Park Hyung-jin menegaskan bahwa keputusan itu justru demi kebaikannya. Selama Kyung-hee mempercayai mereka dan menerima hukuman sementara, ia bisa dikembalikan ke posisinya nanti. Namun, kalau Kyung-hee berani melawan, Golden Circle akan menghabisinya. Mereka adalah penguasa, sementara Kyung-hee tidak lebih dari bawahan kecil. Semua ini adalah bayaran atas segala hal yang sudah ia terima dari organisasi tersebut. Wangi langsung sadar semuanya sudah berakhir. Golden Circle memang pernah menjanjikannya uang. Tetapi apakah mereka masih akan menepati janji setelah semua ini? Ia sudah berkali-kali melihat organisasi itu membuang orang-orang yang dianggap tidak berguna. Pikirannya mulai hancur saat mengingat masih ada cicilan rumah selama 20 tahun, biaya sekolah anak-anak, dan dana pensiun yang belum aman. Kyung-hee mungkin sudah menikmati banyak keuntungan dari Golden Circle. Sementara Wangi merasa dirinya tidak pernah mendapat cukup banyak. Semua masalah ini memang terjadi karena Kim Yansung, tetapi mungkin ia masih punya jalan keluar. Ia pernah mendengar orang-orang yang mengikuti Kim Yansung di Daeson mendapat uang dan perlindungan dengan tatapan putus asa. Wangi mengambil ponselnya dan mengatur sebuah pertemuan saat berhadapan dengan Kim Yansung. Wangi langsung membungkuk dalam-dalam. Ia mengakui bahwa sebenarnya ia tidak ingin melakukan semua itu. Ia hanya punya utang dan keluarga yang harus dinafkahi. Kim Yansung seharusnya bisa memahami posisinya. Wangi tahu dirinya salah. Namun ia hanya meminta satu kesempatan. Kalau perlu, ia siap menjadi boneka Kim Yansung dan melakukan apapun yang diperintahkan. Kim Yansung justru bertanya, apakah Wangi masih mengingat seorang senior bernama Min-ho yang lulus 5 tahun lalu? Min-ho adalah murid dengan nilai luar biasa.
Nilainya bahkan cukup untuk membawanya masuk Universitas Korea. Namun suatu hari, tanpa alasan yang jelas, ia menjadi korban perundungan. Meski terus disiksa, Minho tetap berusaha masuk universitas bergengsi. Sayangnya, trauma akibat perundungan itu tidak pernah benar-benar hilang. Setelah gagal bertahan di kampus, ia memilih masuk militer, berharap bisa menemukan tempat baru untuk hidup. Namun militer juga bukan jawaban yang ia butuhkan. Tanpa punya tempat untuk pulang, Minho akhirnya mengakhiri hidupnya sendiri 3 tahun lalu. Kim Yansung mempertanyakan apakah Wangi tidak pernah memikirkan hal itu saat menerima uang Golden Circle. Ia tidak percaya Wangi bisa sebodoh ini. Darah Minho juga menempel di tangannya karena Wangi ikut membiarkan semua itu terjadi. Lebih baik ia menerima kenyataan sekarang. Seberapa keras pun ia meronta, nasibnya sudah ditentukan. Wangi juga tidak boleh salah paham. Ia tidak sedang berada di posisi nyaman. Ia hanya seperti babi ketakutan yang menggigil di rumah potong. Dan seperti babi yang menunggu disembelih, Kim Yansung akan menghabisi mereka semua karena itulah hukuman yang pantas mereka terima. Tidak lama kemudian, Dinas Pendidikan yang biasanya pura-pura tidak melihat korupsi di dalam sekolah mengeluarkan pernyataan resmi. Kyung-hee yang seharusnya segera diangkat menjadi kepala sekolah bersama Wangi, terbukti terlibat dalam penggelapan dana dan suap. Keduanya akan dipecat dari jabatan dan kemungkinan menghadapi hukuman pidana. Selama penyelidikan, para murid secara khusus menyebut insiden pemadaman listrik, korupsi para guru, bahkan nama Golden Circle. Namun pada akhirnya, hanya Kyung-hee dan Wangi yang menjadi pusat perhatian. Golden Circle berhasil menahan penyebaran berita agar tidak berkembang terlalu jauh. Tidak banyak orang membuka situs Dinas Pendidikan, jadi sebagian besar masyarakat bahkan tidak tahu insiden itu pernah terjadi. Jung Han News memang mengangkat ceritanya. Namun seperti biasa, orang dewasa tidak punya banyak waktu untuk memikirkan masalah sekolah. Mereka hanya membicarakannya sebentar, lalu segera melupakannya. Masalah itu tidak berhenti pada pemecatan saat menjalani pemeriksaan. Wangi menolak menjawab pertanyaan tanpa pengacara. Ia yakin Golden Circle akan mengirim seseorang karena dirinya mengenal beberapa eksekutif organisasi. Jaksa yang membaca berkasnya justru menilai Wangi terlalu polos. Ia mempercayai Golden Circle jauh lebih besar daripada seharusnya. Wangi bisa melupakan harapan bahwa seorang pengacara akan datang. Tidak akan ada siapapun yang dikirim untuk menyelamatkannya. Jaksa itu menerima perintah untuk menyelesaikan kasus ini dengan rapi. Semua pihak menginginkan akhir yang bersih, termasuk Golden Circle. Wangi langsung panik dan menegaskan bahwa ia hanya mengikuti perintah organisasi, namun jaksa tidak peduli. Kalau Wangi menginginkan dukungan yang benar, ia seharusnya membangun koneksi yang lebih baik. Jaksa itu kemudian mempertanyakan apakah Wangi tahu apa yang dikirimkan kepadanya tadi malam. Sebuah USB berisi rekaman suara dari Kim Yansung. Kim Yansung mungkin sudah tahu Golden Circle tidak bisa terlibat secara langsung. Karena itulah ia sengaja mengirim bukti tersebut kepada Wangi. Tujuannya jelas, yaitu membuat Golden Circle kehilangan kepercayaan terhadap dirinya. Langkah itu benar-benar brilian. Sayangnya bagi Wangi, organisasi juga sudah mengetahui bahwa ia mencoba mengkhianati mereka. Jadi pilihan terbaik Golden Circle adalah mengakhiri semuanya dengan menjadikan Wangi tumbal. Wangi kehilangan kendali. Ia berteriak bahwa dirinya dijebak dan mengutuk Kim Yansung karena berani menghancurkan hidupnya. Jaksa menyuruhnya diam dan segera menyelesaikan pemeriksaan. Ia bertanya apakah Jong Wangi mengakui semua tuduhan tersebut. Wangi memang punya hak untuk diam, tetapi hak itu sudah tidak terlalu berguna. Semangat perlawanannya perlahan menghilang. Ia hanya ingin satu pertanyaan dijawab. Kalau ia tidak pernah bertemu Kim Yansung, apakah Golden Circle benar-benar akan melindunginya? Jaksa langsung membantah. Sejak awal, alasan Golden Circle memberinya banyak uang adalah agar mereka bisa membuangnya kapanpun dibutuhkan. Kasus Wangi juga sudah sangat kuat. Memasukkannya ke penjara tidak akan sulit. Wangi akhirnya mengamuk dan mencoba menerkam leher jaksa. Para petugas segera menyeretnya keluar untuk menenangkan keadaan saat dibawa menyusuri lorong. Yang ada di pikiran Wangi hanya keinginan membunuh jaksa tersebut. Namun di tengah jalan, ia melihat Kyung-hee dalam kondisi syok berat. Sebelum perempuan itu dibawa ke ruang gawat darurat, para guru lain mulai mengkhawatirkan nasib mereka.
Semua orang sebenarnya ikut terlibat dalam insiden tersebut. Bahkan Kyung-hee dan Wangi saja dibuang tanpa ragu. Salah satu guru marah dan mengatakan bahwa Golden Circle tidak mungkin menghukum seluruh staf. Bahkan organisasi sebesar itu akan kesulitan kalau harus membersihkan semua orang. Kemungkinan besar mereka hanya ingin mengakhiri masalah dengan mengorbankan dua orang tersebut. Jadi para guru sebaiknya pura-pura tidak tahu dan melupakan semuanya. Namun begitu pintu ruang guru dibuka, mereka menemukan Kim Yansung sudah menunggu di dalam. Kim Yansung menyuruh mereka memanggil semua guru yang masih berada di luar. Mereka hanya punya waktu 10 menit, para guru langsung bergerak. Tidak lama kemudian, semua orang berkumpul di ruangan tersebut. Kim Yansung memulai pembicaraan dengan menyinggung Kyung-hee dan Wangi yang sekarang pasti sedang memikirkan nasib mereka. Namun bagaimana dengan para guru lain? Bukankah semuanya juga kaki tangan dalam kejahatan ini? Tidak ada seorang pun yang berani menjawab. Kim Yansung lalu mengungkap bahwa dialah orang yang menciptakan seluruh situasi tersebut. Ia yang menghubungi dinas pendidikan dan memastikan kedua iblis itu menerima hukuman yang pantas. Apapun yang Kim Yansung lakukan selanjutnya akan menentukan masa depan semua guru di ruangan itu, termasuk nasib keluarga mereka. Salah satu guru akhirnya bertanya dengan gugup apa yang diinginkan Kim Yansung. Ia yakin Kim Yansung tidak mengumpulkan mereka tanpa alasan. Kim Yansung hanya meminta mereka terus melakukan hal yang selama ini paling mereka kuasai. Apapun perintah yang datang dari Golden Circle. Dan apapun yang terjadi di dalam sekolah, para guru harus bertindak bodoh dan pura-pura tidak melihat. Bahkan dalam situasi paling parah sekalipun, mereka harus tetap tidak melakukan apa-apa. Itulah yang Kim Yansung inginkan. Selama para guru tidak menghalangi jalannya, ia juga tidak punya alasan menyerang mereka. Kim Yansung sudah berkali-kali membuktikan bahwa ancamannya tidak pernah kosong. Karena itu, mereka sebaiknya mengingat ucapannya baik-baik. Setelah keluar dan menutup pintu, Kim Yansung sadar para guru sudah masuk ke dalam genggamannya. Tahap pertama, pembersihan sekolah sudah selesai. Setelah para guru dibereskan, Golden Circle tidak akan bisa bergerak secepat sebelumnya. Karena semua kartu awalnya sudah dibuka, kini waktunya memulai tahap kedua. Saat Choi Mong-hun kembali nanti, SMA Desung Mai akan sudah berubah sepenuhnya. Masa depan sekolah itu akan dibuat seterang SMA Chenil. Tidak lama kemudian, Choi Mong-hun menerima kabar tentang keadaan sekolah. Dua guru sudah dipecat dan sedang diperiksa polisi. Ia tidak percaya Kim Yansung benar-benar melangkah sejauh ini. Golden Circle hanya menerima hasil sempurna dalam semua pekerjaan. Namun kali ini, mereka justru tunduk kepada Kim Yansung dan membiarkannya bergerak sesuka hati. Choi Mong-hun bukan orang bodoh. Ia tahu Kim Yansung sudah mengambil alih sekolah. Kalau kembali sendirian, hidupnya akan tamat. Ia juga tidak bisa lagi menggantungkan keselamatannya pada Golden Circle. Karena itu, Choi Mong-hun menelepon anak buahnya dan menyuruh mereka berkumpul di tempat biasa. Keesokan harinya, semuanya datang sesuai perintah. Choi Mong-hun menjelaskan bahwa mereka dikumpulkan karena Kim Yansung. Ia tetap harus kembali ke sekolah, tetapi para guru kemungkinan akan pura-pura tidak melihat, sementara Golden Circle sudah membuang mereka. Karena itu, mereka harus tetap bersama dan mempertahankan posisi. Mereka tidak bisa terus berdiam diri tanpa melakukan apa-apa. Choi Mong-hun memanggil Makuk ke depan dan mempertanyakan, kenapa petarung rank S sepertinya sekarang gemetar seperti bayi. Makuk membalas dengan mempertanyakan apa yang sebenarnya diinginkan Choi Mong-hun. Kim Yansung hampir ditusuk, tetapi ia justru menepisnya dan tersenyum. Bagaimana mungkin mereka tidak takut pada orang seperti itu? Choi Mong-hun bisa merasakan ketakutan yang menyelimuti semuanya. Namun saat ini, mereka harus fokus bertahan hidup. Mereka tidak punya banyak pilihan. Mereka juga tidak bisa keluar sekolah tanpa izin Golden Circle. Jadi satu-satunya jalan adalah saling melindungi. Kalau hanya diam, mereka akan diserang satu persatu. Apapun hasilnya, mereka harus bergerak. Satu orang akhirnya setuju, lalu yang lain mengikuti. Choi Mong-hun kembali membakar semangat mereka. Sekaranglah waktunya bersatu. Selama mereka bergerak bersama, kekuatan mereka tidak akan mudah dihancurkan. Beberapa hari berlalu, saat Choi Mong-hun kembali ke sekolah, semua anak buahnya berdiri di belakangnya. Ia yakin sekarang mereka punya keunggulan. Kim Yansung memang petarung hebat, tetapi apa yang bisa dilakukan kalau mereka mengeroyoknya bersama-sama? Begitu Choi Mong-hun masuk kelas, semua orang langsung menatapnya dengan jijik.
Tatapan seperti itu tidak pernah ada sebelumnya. Namun Choi Mong-hun tidak peduli. Ia hanya perlu bertahan sampai pelajaran selesai. Lalu menjalankan rencana, tiba-tiba seorang siswi datang dan mengatakan bahwa Kim Yan-sung memanggil Choi Mong-hun beserta semua anak buahnya ke gedung olahraga. Di sana, Kim Yan-sung menyambut mereka dengan tenang. Ia mengaku senang melihat semua wajah menjijikan itu berkumpul kembali. Ia yakin mereka sudah banyak berpikir sebelum berani datang, jadi lebih baik langsung membahas inti masalah. Kim Yan-sung tidak berniat terus bertengkar dengan semuanya, karena itu hanya akan menciptakan masalah baru. Ia menawarkan kesepakatan. Selama mereka bersekolah dengan tenang, sampai dirinya lulus 1 tahun lagi. Kim Yan-sung berjanji tidak akan menyentuh mereka. Namun sebenarnya tidak ada alasan baginya membiarkan orang-orang seperti mereka tetap berada di sana. Meski begitu, karena merasa cukup murah hati, Kim Yan-sung akan memberi satu kesempatan terakhir. Orang yang berada di balik semua insiden adalah Choi Mong-hun dan Jo Min-ak. Siapapun yang menghajar kedua orang tersebut akan mendapat tiket untuk tetap hidup tenang. Semua anak buah Choi Mong-hun langsung berbalik menyerang mereka. Choi Mong-hun marah melihat pengkhianatan yang terjadi begitu cepat. Ia tahu ini hanya taktik licik Kim Yan-sung, tetapi tetap harus mengakui bahwa caranya sangat menakutkan. Meski begitu, ia masih percaya keadaan tidak akan berjalan sesuai keinginan Kim Yan-sung. Pelajaran sebentar lagi dimulai. Kalau ada banyak murid yang tidak hadir, guru pasti merasa aneh. Choi Mong-hun hanya perlu mengulur waktu sampai bel berbunyi. Kim Yan-sung mengawasi dengan tenang saat para murid terus menghajarnya. Tak lama kemudian, bel sekolah benar-benar berbunyi. Choi Mong-hun langsung merasa sudah menang. Namun, Kim Yan-sung justru bertanya, apakah ia benar-benar mengira para guru akan datang menyelamatkan. Mereka semua sudah mengetahui apa yang terjadi di gedung olahraga. Tidak akan ada seorang pun yang datang. Choi Mong-hun masuk ke sana dengan kakinya sendiri, seperti anjing kecil yang sedang menuju kematian. Ia tidak percaya anak buah yang selama ini berdiri di sisinya, sekarang berani mengkhianatinya. Choi Mong-hun berteriak agar mereka membuka mata. Kim Yan-sung tidak akan melepaskan siapapun. Seberapa keras pun mereka menjilat. Namun si berandalan berambut merah tidak peduli. Baginya semuanya sama saja. Entah Golden Circle atau Kim Yan-sung, keduanya sama-sama bisa menghancurkan hidup mereka. Jadi lebih baik mereka menghancurkan Choi Mong-hun lebih dulu, lalu memikirkan cara keluar dari masalah ini. Semua orang setuju dan kembali menerjang. Kali ini, Choi Mong-hun benar-benar dijatuhkan saat tubuhnya dihujani pukulan. Kim Yan-sung menjelaskan bahwa situasi sekarang tidak berjalan sesuai harapan mereka. Golden Circle tahu apa yang sedang terjadi, tetapi tidak melakukan apa-apa. Karena anak-anak itu mengenal organisasi tersebut dengan baik, mereka tahu Golden Circle sedang takut dan tidak bisa membalas. Itulah alasan Choi Mong-hun berakhir seperti ini. Dibuang seperti sampah tidak berguna. Kalau ia ingin tetap hidup, Choi Mong-hun harus pergi ke ruang guru dan mengumumkan keluar sekolah. Setelah itu, ia harus menyerahkan diri dan masuk pusat pembinaan remaja. Kim Yan-sung hanya memberinya waktu 10 hari. Kalau Choi Mong-hun mengabaikan kesempatan terakhir tersebut, Kim Yan-sung akan memastikan hidupnya berubah menjadi neraka. Choi Mong-hun akhirnya mengikuti perintah dan pergi ke ruang guru. Ia mengumumkan bahwa dirinya beserta beberapa temannya akan keluar dari sekolah. Wali kelas langsung menyetujui tanpa banyak bertanya. Anehnya, respons itu justru membuat Choi Mong-hun marah. Ia baru saja mengatakan akan keluar sekolah, tetapi wali kelasnya bahkan tidak menanyakan alasan. Guru tersebut hanya menyarankan agar Choi Mong-hun berhenti berkelahi, menyelesaikan sekolah, lalu mencari pekerjaan bagus. Namun kalau tetap ingin keluar, ia hanya perlu meminta tanda tangan orang tua. Choi Mong-hun mencoba mengatakan sesuatu, tetapi guru itu benar-benar tidak peduli. Ia akan membiarkannya keluar seperti yang diminta. Choi Mong-hun merasa heran sekaligus murka. Ia tidak mengerti apa yang Kim Yan-sung lakukan sampai seluruh sekolah bisa berubah menjadi seperti ini. Kim Yan-sung tahu Choi Mong-hun keluar sekolah demi bertahan hidup. Namun, apakah orang yang tidak pernah mengenal rasa bersalah benar-benar akan menyerahkan diri? Kemungkinan besar tidak saat ini. Satu-satunya hal yang bisa dilakukan Choi Mong-hun adalah kabur. Namun, harga dirinya sudah dihancurkan, jadi ia pasti ingin membalas dendam. Ia mungkin bahkan ingin membunuh Kim Yan-sung. Tentu saja, sebenarnya Choi Mong-hun bisa mengikuti perintah masuk pusat pembinaan remaja, lalu mencoba hidup dengan benar setelah keluar.
Namun setelah melihat apa yang terjadi pada Chong-hee dan Wang-yi, ia pasti menganggap tawaran itu sebagai jebakan. Artinya, hanya tersisa satu pilihan yang menurutnya masuk akal. Ia akan kembali berpihak kepada Golden Circle seperti tikus, lalu berharap organisasi tersebut membantunya. Kemungkinan besar mereka akan memanggil petarung rank S+. Ujian tengah semester juga sudah dekat. Apapun yang dilakukan, Choi Mong-hun tidak terlalu penting. Kim Yan-sung hanya perlu mempersiapkan diri. Sesuai prediksi, Choi Mong-hun menganggap semuanya jebakan dan menolak menyerahkan diri. Makuk memutuskan meninggalkan Seoul. Sebelum pergi, ia memperingatkan Choi Mong-hun agar tidak lagi mengusik Kim Yan-sung kalau masih ingin hidup. Choi Mong-hun mengejeknya pengecut, lalu mengambil ponsel. Dalam pertarungan akal ini, ia harus bergerak lebih dulu. Tidak mungkin Choi Mong-hun bersedia masuk pusat pembinaan sekarang. Jadi ia harus mendapatkan kembali kepercayaan Golden Circle. Ia mengirim pesan kepada Park Hyung-jin dan menyatakan siap melakukan apapun untuk menyingkirkan Kim Yan-sung. Park Hyung-jin tertarik dengan tawaran itu. Ia menyuruh Choi Mong-hun datang ke kantornya karena dirinya sedang menyusun sebuah rencana. Saat Choi Mong-hun tiba, Park Hyung-jin mengakui mereka harus menghormati kemampuan Kim Yan-sung. Ia hanya murid SMA, tetapi berhasil mengambil alih markas utama Golden Circle di sekolah tersebut. Artinya, Kim Yan-sung sudah merencanakan semuanya dari awal sampai akhir. Kemampuan seperti itu benar-benar menakutkan. Kalau mau jujur, Kim Yan-sung sebenarnya bisa menjadi anggota rank S, bahkan rank S+, yang luar biasa dalam organisasi sih. Namun sekarang, sudah waktunya mereka mengakhirinya. Besok, Kim Yan-sung akan membayar semua dosanya beberapa hari kemudian. Hanya tersisa sedikit waktu sebelum ujian tengah semester. Situasi terasa sangat tenang. Terlalu tenang. Kim Yan-sung sempat mengira Golden Circle akan mencoba menyerangnya di luar sekolah. Namun Seoul adalah kota besar, dan sulit bagi mereka membuat kekacauan tanpa menarik perhatian. Seperti biasa, Kim Yan-sung pulang ke apartemennya, namun begitu masuk, ia menemukan tempat tersebut sudah diacak-acak. Keadaan itu aneh karena apartemen tersebut dilengkapi sistem keamanan canggih. Semua barang di dalamnya robek, pecah, atau hancur. Namun tidak ada satu orang pun terlihat. Tiba-tiba, pesan dari Choi Mong-hun masuk. Choi Mong-hun memperingatkan bahwa karena Kim Yan-sung mencoba menguasai Gangnam, ada sekelompok orang kejam yang sekarang ingin membunuhnya. Choi Mong-hun mengaku akan mencoba sekuat tenaga untuk menghentikan mereka. Kim Yan-sung bertanya-tanya omong kosong apa yang sedang dikirimkan cacing tersebut. Namun jawabannya segera datang. Seseorang mulai menghantam pintu sambil menuntut agar dibuka lewat kamera luar. Kim Yan-sung melihat jumlah mereka bukan hanya satu atau dua. Ia juga tidak pernah melihat seragam yang dipakai para penyerang. Saat itulah ia mengerti. Choi Mong-hun sengaja mengirim pesan tersebut untuk meninggalkan bukti bahwa ia sebenarnya berusaha membantu. Dengan begitu, insiden ini akan terlihat seperti pertarungan besar antar siswa SMA di air mata masyarakat yang tidak tahu apa-apa. Kejadian tersebut tidak akan ada hubungannya dengan Golden Circle. Kim Yan-sung tidak punya jalur kabur dan hampir tidak punya waktu untuk berpikir. Ia harus mengakui, para bajingan itu menyiapkan jebakan sempurna sayangnya bagi mereka. Kim Yan-sung sudah tahu situasi seperti ini akan muncul cepat atau lambat, bukan hanya lawannya yang bisa bermain kotor. Kim Yan-sung bisa melakukannya jauh lebih baik. Para penyerang akan menyerbu seperti kawanan anjing kelaparan. Kalau mereka berhasil masuk ke dalam apartemen, Kim Yan-sung tidak punya ruang untuk menghadapi semuanya. Satu kesalahan kecil bisa membuatnya mati. Jadi, sebelum mereka mendobrak masuk, Kim Yan-sung menendang pintu dari dalam. Benturan itu langsung menjatuhkan dua orang. Kim Yan-sung memancing mereka maju. Mereka tentu tidak datang sejauh ini hanya untuk mengobrol. Salah satu penyerang mencoba menghantamnya dengan benda tumpul. Kim Yan-sung menghindar dan langsung menjatuhkannya. Orang lain datang dari belakang dengan tongkat besi. Kim Yan-sung kembali menghindar, membuat serangan itu justru menghantam kawannya sendiri. Kim Yan-sung menjatuhkan mereka dengan satu serangan. Namun jumlah musuh terlalu banyak. Memperpanjang perkelahian hanya akan menguras staminanya. Ia harus membuka jalan keluar, sekalipun harus mematahkan beberapa hidung. Para penyerang langsung menyerbu saat Kim Yan-sung mencoba keluar, namun begitu mencapai lorong, ia melihat pemandangan mengerikan dari kiri, kanan, atas, dan bawah. Orang-orang yang ingin menghabisi nyawanya memenuhi seluruh gedung. Golden Circle benar-benar sudah kehilangan akal.
Meski begitu, Kim Yansung hampir merasa terhormat karena mereka mengerahkan usaha sebesar ini hanya untuk dirinya. Dia pintu masuk gedung. Sekelompok orang sengaja membuat kekacauan dan menghalangi penghuni apartemen masuk ke rumah masing-masing. Dari kejauhan, Choi Mong-hun menyaksikan semuanya. Ia yakin Kim Yansung pasti mati kali ini. Narasi yang sudah disiapkan sangat sederhana. Ini hanya pertarungan antar murid yang berkembang terlalu jauh, sampai salah satu siswa kehilangan nyawa. Apapun yang dilakukan Kim Yansung sekarang. Semuanya sudah terlambat, CCTV diputus. Petugas pengelola gedung sudah disuap. Bukti-bukti buatan juga sudah dipersiapkan. Golden Circle benar-benar mengerahkan banyak tenaga. Namun orang yang seharusnya memberikan serangan terakhir adalah Choi Mong-hun. Park Hyung-jin memberinya pisau dan memerintahkan agar Kim Yansung ditusuk. Setelah itu, Choi Mong-hun harus mengaku bahwa semuanya hanya kecelakaan. Karena masih di bawah umur, masa hukumannya akan dikurangi. Ia memang tetap akan dipenjara, tetapi Golden Circle bersumpah akan memberikan kompensasi besar. Choi Mong-hun tidak sepenuhnya mempercayai janji tersebut. Ia juga sebenarnya tidak ingin melakukan sesuatu seberbahaya ini. Namun sekarang ia tidak punya pilihan. Kim Yansung terus bertarung, tetapi staminanya berkurang setiap menit. Ia mulai menerima lebih banyak serangan, meski kelelahan. Tekniknya tetap tajam dan akurat. Satu demi satu penyerang masih berhasil dijatuhkan. Masalahnya, lawan-lawannya juga terus memaksa tubuh mereka melewati batas demi menahannya. Kim Yansung sadar mereka bukan lagi sekadar berandalan sekolah biasa. Latihan keras tidak bisa membuat manusia melampaui batas fisiknya tanpa akhir. Ini adalah satu orang melawan puluhan. Meski peluangnya buruk, Kim Yansung tetap akan bertahan. Seseorang berhasil memukulnya saat berada di tangga. Benturan tersebut ikut menjatuhkan beberapa penyerang lain. Seorang bajingan gila langsung memanfaatkan celah itu dan mencoba menerjangnya. Saat Kim Yansung jatuh, pria tersebut mencoba melakukan tackle. Namun, Kim Yansung berhasil menahannya dengan sprawl. Lawan itu terlambat keluar dari posisi. Kim Yansung menekan sampai ia kehilangan kesadaran, walaupun tenaga yang dihabiskan cukup besar. Para penyerang mulai bertanya-tanya sampai kapan Kim Yansung berencana melawan. Namun, kalau sudah memulai sesuatu, Kim Yansung selalu menyelesaikannya sampai akhir, karena mereka sudah membuatnya marah. Ia berjanji setiap orang di sana akan menerima kematian yang lambat. Di tempat lain, Park Hyung-jin menerima panggilan dari kepala kepolisian. Terlalu banyak laporan masuk. Polisi hanya bisa menahan situasi sekitar 10 menit lagi. Park Hyung-jin mengingatkannya pada kesepakatan mereka. Tidak ada seorang pun yang akan dimintai pertanggungjawaban setelah insiden selesai. Satu-satunya kritik yang diterima kepolisian hanyalah keterlambatan datang. Sebagai gantinya, mereka akan menerima uang dalam jumlah besar. Kepala kepolisian memahami dan menutup telepon. Park Hyung-jin yakin semuanya sudah selesai. Ini adalah wilayah mereka. Ratusan orang sudah dikerahkan sampai situasinya benar-benar gila. Tetapi sebentar lagi semuanya akan tenang. Ia berharap Kim Yansung merasakan penderitaan besar sebelum mati. Karena itulah yang pantas diterimanya saat menyesap minuman. Park Hyung-jin melihat sekelompok murid berlari menuju kompleks apartemen. Ia tidak mengenali seragam mereka. Beberapa detik kemudian, Park Hyung-jin menyadari sesuatu. Namun, semuanya sudah terlambat. Para murid itu sudah mulai membersihkan para sampah yang mengepung gedung. Choi Mong-hun mengenali seragam tersebut. Mereka berasal dari SMA Chanil. Ia tidak mengerti kenapa anak-anak dari Dison berada di Seoul. Rupanya Kim Yansung sudah memprediksi semua ini. Meski begitu, Choi Mong-hun yakin mereka tidak akan bisa mengubah hasil. Jumlah anggota elit Golden Circle terlalu banyak. Anak-anak kampung dari Daeson pasti akan dihancurkan dengan mudah. Choi Mong-hun memerintahkan pasukan menyerang. Namun salah satu murid Daeson langsung mengenalinya dan tahu semua perbuatan yang sudah ia lakukan. Beberapa hari sebelumnya, Kim Yansung menerima laporan bahwa Choi Mong-hun bertemu beberapa murid yang berafiliasi dengan Golden Circle. Ia langsung menduga organisasi itu akan memakai Choi Mong-hun untuk menyerangnya. Kim Yansung tahu kejadian besar akan segera datang. Informannya juga memperingatkan bahwa ketegangan terus meningkat. Ia bersedia mencarikan tempat aman agar Kim Yansung bisa bersembunyi sementara. Kim Yansung menolak. Sang informan menegaskan bahwa pihak yang mengejarnya adalah Golden Circle. Dan kali ini mereka akan memakai semua kekuatan. Mungkin akan lebih baik kalau Kim Yansung mundur satu langkah. Namun,
Kim Yansung tetap menolak dan menutup telepon. Ia harus menghadapi serangan ini. Ia harus membuktikan bahwa siapapun yang mendorongnya, dirinya tidak akan bergeser sedikit pun. Dengan tekad itu, Kim Yansung menghubungi Kim Se-woo dan menjelaskan situasinya. Kim Se-woo langsung menilai semuanya terlalu berbahaya. Mereka bahkan tidak tahu di mana para bajingan itu akan menyerang. Kemungkinan Kim Yansung kehilangan nyawa sangat nyata. Kim Yansung menjelaskan bahwa kalau tujuannya hanya menghancurkan Golden Circle, ia sebenarnya punya rencana yang jauh lebih aman, namun bukan itu yang diinginkannya. Kim Yansung menginginkan kehancuran total semua orang yang terlibat. Sekalipun Golden Circle berhasil dihancurkan, orang-orang yang paling pantas dihukum bisa saja tetap selamat dan melanjutkan hidup mereka. Kim Yansung tidak akan membiarkan itu terjadi. Kalau Golden Circle gagal menyingkirkannya dan Kim Yansung tetap meraih peringkat pertama dalam ujian tengah semester, kemungkinan besar ia akan memperoleh petunjuk tentang pemimpin organisasi. Karena itulah ia sengaja melempar dirinya ke depan mereka. Kim Yansung adalah target yang paling mereka inginkan. Kim Se-woo membutuhkan waktu untuk memahami semuanya. Setelah itu, ia bertanya apa yang dibutuhkan Kim Yansung. Kim Yansung meminta kekuatannya, sekaligus kekuatan semua orang di Daeson Kim Se-woo harus mengumpulkan sebanyak mungkin orang. Kim Se-woo menjalankan permintaan tersebut, tetapi tidak menutupi risikonya. Ini akan menjadi perkelahian liar. Kalau keadaan salah, mereka bisa masuk penjara atau mengalami luka parah. Kalau terjadi sesuatu, Kim Yansung memang akan memberi kompensasi seperti biasa. Namun tidak ada yang dipaksa ikut. Dae-hun menjadi orang pertama yang mengangkat tangan, kalau bukan karena Kim Yansung. Dae-hun merasa dirinya mungkin sudah tidak hidup sekarang setelah melihat Kim Yansung. Ia sadar bahwa seseorang harus menjadi kuat kalau ingin melakukan kebaikan. Karena itulah, belakangan ini ia berlatih di gym seperti orang gila. Pengakuan Dae-hun membuat banyak orang lain ikut maju. Bagi mereka, Kim Yansung adalah pahlawan. Kim Se-woo tahu semua orang bisa melihat bahwa sahabatnya sedang melakukan hal yang benar. Satu-satunya tugas Kim Yansung adalah bertahan sampai bantuan datang dan tidak mati dalam kondisi apapun, kembali ke kompleks apartemen. Kim Se-woo berdiri berhadapan dengan Choi Mong-hun. Ia mengenal Choi Mong-hun dengan baik. Menurutnya, orang itu tidak lebih dari sampah kelas rendah. Choi Mong-hun mencoba membalas hinaannya. Tetapi Kim Se-woo menghindari serangan dan langsung memukulnya. Setelah menerima satu serangan lagi, Choi Mong-hun melihat celah dan segera mencoba memanfaatkannya. Namun, Kim Se-woo menendang tangannya hingga serangan gagal. Ia sedang terburu-buru, jadi lebih baik mereka menyelesaikan pertarungan ini secepat mungkin. Choi Mong-hun sebenarnya tidak ingin melakukan ini. Namun akhirnya ia menarik pisau dan menyerbu Kim Se-woo secara tiba-tiba. Tusukan itu memang mengenai tubuh Kim Se-woo. Sayangnya bagi Choi Mong-hun, Kim Se-woo memakai rompi anti-tusuk. Kim Se-woo langsung membalas dan membuatnya kehilangan kesadaran. Sementara itu, para murid Daeson terus bertarung melawan sampah-sampah Golden Circle yang ternyata tidak terlalu sulit mereka hadapi. Kim Se-woo terus bergerak maju dan memukul siapapun yang menghalangi jalan. Namun sekelompok perundung berhasil mengepungnya. Sebagian besar bisa dibereskan dengan mudah. Meski begitu, satu orang berhasil menyerang lengannya saat ia lengah dari kekuatan serangan tersebut. Kim Se-woo memperkirakan lawannya berada di sekitar rank SIA, tidak terlalu khawatir. Namun, Kim Yansung sudah menunggu terlalu lama, jadi Kim Se-woo harus memaksa tubuhnya bergerak lebih keras. Tendangan yang baru saja diterima petarung rank S itu belum cukup untuk menjatuhkannya. Namun tiba-tiba, sosok bertudung menerjang dan langsung merobohkan orang tersebut. Sosok itu tidak lain adalah Jong-ho. Ia menyuruh Kim Se-woo pergi dan berjanji akan membuka jalan sepulang sekolah. Jong-ho biasanya bekerja di lokasi konstruksi. Namun Kim Yansung menawarinya 100 juta won untuk melakukan satu pekerjaan. Sekarang ia bergerak sebagai tentara bayaran. Dengan bayaran sebesar itu, bahkan masuk penjara terasa sepadan. Jong-ho kembali menyuruh Kim Se-woo segera pergi. Kim Se-woo berterima kasih. Tetapi Jong-ho mengingatkan bahwa dirinya hanya menjalankan pekerjaan. Dia bagian lain gedung. Jo Ji-yeon melakukan siaran langsung dan menjelaskan kepada penonton bahwa temannya diserang. Karena itu, mereka semua datang untuk membantu. Namun ada hal aneh dalam insiden tersebut. Begitu perkelahian dimulai, Jo Ji-yeon langsung menghubungi polisi. Sampai sekarang, tidak ada satu petugas pun yang datang. Padahal kantor polisi hanya berjarak sekitar 5 menit.
Ada sesuatu yang jelas tidak beres. Para penonton siaran juga merasakan kejanggalan itu. Banyak dari mereka sudah ikut mengirim laporan. Jo Jeon berhasil menjalankan perintah Kim Yansung. Sebagai bonus, jumlah penonton kanalnya meningkat drastis. Meski begitu, ia masih khawatir apakah Kim Yansung benar-benar baik-baik saja. Setelah melewati banyak pertarungan, Kim Yansung akhirnya mencapai lift. Ia tahu keluar dari gedung dengan kekuatannya sendiri hampir mustahil. Memakai lift dalam situasi seperti ini sangat berisiko. Namun ia mungkin sudah tidak punya pilihan. Para perundung terus mencoba menjatuhkannya. Salah satu dari mereka memegang kaki Kim Yansung. Sementara yang lain menerjang dan mendorongnya melewati sebuah pintu. Kim Yansung jatuh ke area yang dipenuhi lawan. Begitu tubuhnya menyentuh lantai, semua orang langsung menghujaninya dengan pukulan. Kim Yansung hanya merasa sedikit kesal. Melihat seberapa keras kepala mereka, ia masih punya cukup tenaga untuk menggigit salah satu bajingan, lalu merangkak menjauh. Namun, lebih banyak penyerang datang dan kembali mengepung. Kim Yansung sudah memakai hampir semua kekuatannya. Satu-satunya pilihan adalah mengandalkan keberuntungan dan menekan tombol lift. Para penyerang menyerbu bersama-sama. Tetapi Kim Yansung menolak menyerah. Ia tidak akan mati di tempat ini. Tidak peduli sebanyak apa pukulan yang diterima, Kim Yansung tahu seseorang sedang datang menolongnya. Tubuhnya sudah tidak punya tenaga untuk melawan. Untuk beberapa saat, ia benar-benar berada di bawah belas kasihan para bajingan tersebut. Namun tepat saat itu, pintu lift terbuka. Kim Yansung menyambut Kim Se-woo dengan keluhan karena datang terlambat. Seharusnya ia tiba lebih cepat. Kim Se-woo menyuruhnya beristirahat, lalu langsung menghajar para penyerang dengan gerakan sangat presisi. Mereka tidak tahu bagaimana harus menghadapi Kim Se-woo. Tidak lama kemudian, salah satu dari mereka berteriak bahwa polisi sudah datang. Semua penyerang langsung kabur dan meninggalkan misi. Kim Se-woo mengangkat Kim Yansung, tetapi wajahnya terlihat marah. Sahabatnya benar-benar seperti orang yang ingin mati. Kim Yansung menjelaskan bahwa dirinya perlu menunjukkan kepada semua orang bahwa ia adalah korban dalam insiden ini. Kim Se-woo kemudian mempertanyakan kenapa rambutnya berubah. Mungkin karena sekarang ia sudah datang ke kota besar. Ia kesal karena Kim Yansung ternyata tetap sama seperti dulu. Namun setelah semua ini selesai, Kim Se-woo akan memaksanya menjelaskan kenapa ia melangkah sejauh ini. Kim Yansung hanya mengatakan akan memikirkannya. Kim Se-woo menegaskan bahwa itu harus menjadi janji jalanan di sekitar kompleks dipenuhi mobil polisi dan ambulans. Kim Yansung berhasil selamat dari serangan terakhir Golden Circle. Setelah ini, pasti ada banyak kepala yang jatuh. Park Hyung-jin langsung menelepon kepala polisi dan memarahinya karena berani mengirim petugas terlalu cepat hingga menghancurkan rencana. Kepala polisi membalas dengan mempertanyakan kenapa mereka tidak menghentikan siaran langsung YouTube. Kalau kejadian itu terus berlangsung, dirinya pasti dipaksa mengundurkan diri. Pekerjaan juga penting. Mengirim polisi pada akhirnya adalah satu-satunya hal yang masih bisa ia lakukan. Park Hyung-jin menghantam meja dengan marah. Bajingan itu sudah menerima begitu banyak uang, tetapi hanya mampu melakukan hal sekecil ini. Suatu hari nanti, ia akan memastikan kepala polisi membayar semuanya. Namun itu bukan hal terpenting sekarang. Ini adalah kesempatan terakhir Park Hyung-jin untuk bertahan hidup, tetapi pikirannya sudah tidak bisa bekerja dengan benar. Ia hanya menatap layar ponsel dengan keringat menetes dari wajah. Di kantor polisi, seorang detektif menginterogasi Kim Yansung. Ia menyarankan agar Kim Yansung mulai menjelaskan apa yang terjadi. Kalau mau bekerja sama, mereka akan memperlakukannya dengan lebih ringan. Detektif itu memperlihatkan pesan antara Kim Yansung dan Choi Mong-hun sebelum insiden. Pesan tersebut dipakai sebagai bukti bahwa Kim Yansung ingin merebut Gangnam, hingga akhirnya memicu perkelahian. Kim Yansung juga punya reputasi besar di Daeson. Jadi detektif itu menganggap kemungkinan tersebut cukup masuk akal. Kim Yansung membantah ia tidak pernah mengirim pesan seperti itu. Dan isi percakapannya bahkan tidak punya kredibilitas dasar. Kalau polisi ingin menuduhnya, mereka seharusnya menunjukkan bukti nyata, bukan sekadar dugaan. Detektif mengakui bahwa bukti praktis memang dibutuhkan untuk menjatuhkan dakwaan. Namun menurut hakim yang mendukung mereka, kebetulan yang terus berulang bisa membentuk dugaan kuat. Murid-murid yang seharusnya berada di Daeson tiba-tiba muncul di Gangnam tepat saat insiden dimulai. Kemungkinan besar Kim Yansung memanggil mereka agar bisa memulai pertarungan.
Hal seperti itu tidak mungkin terjadi tanpa motif. Kim Yansung tersenyum. Ia tahu detektif ini sedang mencoba menciptakan bukti untuk hakim yang sudah disuap. Namun, Kim Yansung sudah memperkirakan tuduhan seperti ini. Ia menunjukkan pesan yang seolah mengucapkan selamat kepada detektif atas cerita menarik tersebut. Sayangnya bagi mereka, Kim Yansung sedang beruntung. Teman-temannya kebetulan berada di Seoul untuk mengikuti kunjungan lapangan. Ia hanya meminta bantuan mereka. Kim Yansung malah kecewa detektif membahas hal ini. Ia berharap pihak kepolisian sudah punya informasi lebih kuat, detektif segera menelepon seseorang. Pihak di ujung telepon membenarkan bahwa SMA Channel memang sedang mengadakan perjalanan ke Seoul untuk kegiatan pengalaman kerja pada hari tersebut. Detektif tidak percaya. Ia terpaksa mengakhiri pemeriksaan, tetapi tetap merasa situasi ini tidak masuk akal. Apakah benar-benar kebetulan sekolah kejuruan dari Daeson berada sangat dekat dengan kompleks apartemen? Karena tidak bisa mendapatkan apapun dari Kim Yansung, detektif berpindah ke anak lain yang ditangkap, yaitu Bayang Ho. Bayang Ho terus membantah semua tuduhan. Detektif memperingatkan bahwa ini bukan masalah sederhana. Kalau tidak ingin hidupnya berakhir, Bayang Ho sebaiknya mendengarkan. Usianya sudah cukup untuk diperlakukan sebagai orang dewasa. Murid-murid lain mungkin hanya masuk pusat pembinaan remaja, tetapi Bayang Ho bisa dikirim ke penjara sungguhan. Golden Circle akan memastikan ia membusuk di sana seumur hidup. Namun, kalau Bayang Ho bersaksi melawan Kim Yansung dan mengaku bahwa Kim Yansung adalah orang yang memulai pertarungan kelompok, detektif bisa menyelamatkannya. Bayang Ho juga akan mendapat imbalan besar. Bayang Ho menyingkirkan tangan detektif. Ia mengakui Golden Circle adalah organisasi kuat. Menyingkirkan orang kecil seperti dirinya tentu sangat mudah. Namun ada satu orang di dunia ini yang tidak boleh dijadikan musuh oleh siapapun. Orang itu adalah Kim Yansung. Detektif mungkin sudah tahu bahwa Kim Yansung tidak pernah melakukan sesuatu dengan setengah hati. Bayang Ho bahkan tidak ingin membayangkan apa yang akan terjadi kalau dirinya mengkhianati Kim Yansung. Ia memang bodoh, tetapi tidak sebodoh itu. Bayang Ho tidak akan mengkhianati Kim Yansung. Detektif boleh melakukan apapun, ia hanya meminta mereka menuliskan kebenaran. Bayang Ho datang untuk membantu juniornya saat kebetulan melewati tempat tersebut. Tanpa kesaksian palsu, hukuman yang diterimanya paling jauh hanyalah karena terlibat kekerasan. Beberapa jam kemudian, Kim Yansung keluar dari kantor polisi. Para reporter langsung mengepung, menghujaninya dengan pertanyaan dan kilatan kamera. Kim Yansung mengaku tidak tahu bagaimana dirinya bisa terseret ke dalam insiden sebesar ini. Namun ada satu hal yang ingin disampaikan. Kejadian serupa pernah terjadi di SMA Daesung Mai. Choi Mong-hun, orang yang menjadi korban dalam insiden sebelumnya, justru berada di balik penyerangan kali ini. Namun kasus terdahulu hanya dianggap sebagai korupsi internal sekolah tanpa satupun laporan besar. Kalau melihat rangkaian kejadian tersebut, sepertinya benar-benar ada seseorang yang menginginkan Kim Yansung mati. Salah satu reporter maju dan bertanya siapa orang tersebut. Apakah Kim Yansung sudah mengetahui identitasnya? Kim Yansung hanya tersenyum. Ia menyerahkan tugas itu kepada para reporter. Berdasarkan kejadian hari ini, pelakunya jelas bukan orang biasa. Walaupun baru sebuah pembukaan, percikan api yang diciptakan Kim Yansung langsung menyulut bom besar di dunia media. Beritanya tumbuh semakin besar saat masyarakat mulai memperhatikan. Semua memang masih berupa dugaan. Namun, kerusakan terhadap Golden Circle sudah terjadi. Park Hyung-jin benar-benar putus asa. Choi Mong-hun berada di sampingnya, terus membenturkan kepala ke lantai sambil meminta maaf. Park Hyung-jin bangkit, tetapi pikirannya dipenuhi kebingungan. Rencana itu pada dasarnya sempurna. Namun Kim Yansung berhasil menandingi setiap langkah mereka. Bahkan orang-orang yang mereka interogasi mengungkap bahwa anak-anak Daeson yang datang sudah mempersiapkan diri, seolah mengetahui serangan tersebut. Semua itu terjadi karena seseorang membocorkan rencana. Park Hyung-jin sadar hanya satu penjelasan yang masuk akal. Ada pengkhianat di antara mereka, dan sekarang satu orang berdiri tepat di depannya. Choi Mong-hun tidak percaya. Kim Yansung juga sudah merencanakan hal ini. Ia bersumpah bukan dirinya pengkhianat. Kalau rencana gagal, Choi Mong-hun seharusnya menjadi orang pertama yang mati. Park Hyung-jin sebenarnya tahu Choi Mong-hun bukan mata-mata.
Kalau memang pengkhianat, anak itu pasti sudah bersembunyi sejak awal. Namun Choi Mong-hun sebaiknya memakai otak kecilnya sekali saja. Agar seseorang bisa bertahan hidup, harus ada pengkhianat yang ditemukan dan dihukum. Park Hyung-jin langsung menghajarnya sambil menciptakan narasi baru. Ia akan mengaku sudah menyingkirkan mata-mata, lalu meminta satu kesempatan terakhir. Mungkin dengan begitu dirinya masih bisa selamat. Tidak lama kemudian, Park Hyung-jin bertemu langsung dengan pemimpin Golden Circle. Ia menyapa dengan sangat sopan. Sang pemimpin menghargai bahwa Park Hyung-jin masih tahu cara membaca situasi. Namun sebelum membahas hal lain, ia ingin mengajukan satu pertanyaan. Kenapa Golden Circle bisa bertahan sampai sekarang tanpa gangguan besar? Park Hyung-jin menjawab bahwa penyebabnya adalah kerahasiaan. Yoon Han-min membenarkan, namun saat ini mereka sudah mendekati batas, kemampuan menyembunyikan identitas, cepat atau lambat, masyarakat akan mengetahui bahwa demi mewariskan kekayaan dan kekuasaan, para penjahat kelas atas membangun kartel besar. Pertanyaannya, apakah mereka sudah siap menghadapi masa depan ketika keberadaan Golden Circle terbongkar? Masa depan yang diinginkan Yoon Han-min bukanlah dunia tempat mereka terus bersembunyi. Ia menginginkan dunia di mana masyarakat tahu Golden Circle ada, dan sadar seseorang selalu mengawasi dari belakang tetapi tetap dipaksa menutup mata. Waktu dan strategi adalah faktor paling penting. Golden Circle harus memiliki citra yang begitu mengerikan sampai tidak ada seorang pun berani melawan. Yoon Han-min akan bermurah hati dan memberi Park Hyung-jin kesempatan untuk membantu membangun citra tersebut. Park Hyung-jin harus menanggung semua dosa. Pengorbanannya akan menunjukkan kepada semua orang bahwa kalau seseorang berani mengusik organisasi, Golden Circle akan memotong ujung yang bermasalah tanpa ragu. Kalau suatu hari Park Hyung-jin keluar dari penjara, Yoon Han-min berjanji akan memberinya posisi yang pantas. Park Hyung-jin ketakutan. Ia bahkan tidak yakin akan pernah keluar hidup-hidup, namun di tengah rasa takut, pikiran liciknya masih bekerja. Kalau bisa menemukan kelemahan Yoon Han-min dan memanfaatkannya, mungkin ia justru bisa naik ke puncak. Yoon Han-min langsung menyadari ekspresi tersebut dan menatapnya tajam. Ia bertanya, apakah Park Hyung-jin benar-benar tidak mengerti alasan dirinya berani menunjukkan wajah? Yoon Han-min sudah menyiapkan orang lain yang akan masuk penjara menggantikannya kalau Park Hyung-jin mencoba sesuatu. Dan kalau itu benar-benar terjadi, Park Hyung-jin juga akan mati. Akhirnya, ekspresi yang diinginkan Yoon Han-min muncul di wajahnya ketakutan murni. Itulah masa depan yang Yoon Han-min inginkan untuk Golden Circle. Setelah pertemuan, Proxy bertanya, apakah menunjukkan identitas kepada Park Hyung-jin adalah pilihan bijak? Yoon Han-min merasa waktunya memang sudah tiba untuk mulai memperlihatkan diri kalau anggota tahu siapa pemimpinnya. Mereka akan lebih patuh terhadap aturan. Namun, ada satu hal yang terus membuatnya penasaran. Kenapa seorang anak seperti Kim Yan-sung berani melangkah sejauh ini? Proxy belum bisa memberi jawaban awalnya. Mereka mengira semua tindakan Kim Yan-sung hanyalah balas dendam sederhana. Namun dilihat dari segala hal yang sudah ia lakukan, motifnya jauh lebih besar. Yoon Han-min semakin tertarik. Ia meminta penyelidikan latar belakang penuh, mulai dari sifat kehidupan dan semua hal tentang Kim Yan-sung. Mempertanyakan alasan penyelidikan sebesar itu. Yoon Han-min menjawab sederhana, ia menginginkan Kim Yan-sung. Sementara itu, Kim Yan-sung membaca semua laporan tentang insiden apartemen dan merasa cukup puas. Orang-orang yang terlibat memang menerima hukuman penjara atau dikeluarkan dari sekolah. Choi Mong-hun dan Park Hyung-jin dihukum lebih berat, walaupun masih ada banyak orang lain di balik mereka. Kim Yan-sung kemudian teringat bahwa kejadian mirip juga pernah terjadi di kehidupan sebelumnya. Kematian seorang murid pernah membongkar identitas Golden Circle. Namun bahkan setelah rahasia itu terungkap, organisasi tersebut tidak mengalami kerugian besar. Apakah jaksa dan polisi saat itu tidak pernah menemukan kebenaran? Kim Yan-sung harus mengetahui siapa pemimpinnya sebelum Golden Circle kehilangan kelemahan berupa identitas rahasia. Ia perlu menciptakan kesempatan sempurna. Langkah pertama dimulai dari ujian tengah semester besok. Setelah semua kekacauan tersebut, gerakan Kim Yan-sung berikutnya adalah mendorong Golden Circle ke sudut melalui nilai ujian. Hasilnya memang tidak akan langsung menekan organisasi, tetapi akan mengguncang para orang tua murid. Mereka tidak akan menunda ujian hanya demi satu orang. Keseimbangan akademik anak-anak mereka tidak boleh rusak. Karena kondisi Kim Yan-sung diberitakan buruk.
Para orang tua mungkin menganggap ini kesempatan bagi anak mereka merebut peringkat pertama. Namun hasil akhirnya mengejutkan semua orang. Kim Yansung kembali memperoleh nilai sempurna dalam seluruh ujian tengah semester pertama. Seorang siswa berteriak frustrasi di rumah. Masa depannya di akademi terasa hancur hanya karena Kim Yansung kembali mendapat nilai penuh. Ritakan yang diinginkan Kim Yansung akhirnya mulai muncul ayah siswa tersebut. Seorang dokter di rumah sakit universitas bernama Hong Son-hu menyuruh putranya tenang. Ia akan menangani masalah ini. Tidak lama kemudian, para tokoh penting berkumpul dan mulai meragukan Golden Circle. Organisasi itu menjanjikan kerahasiaan dan memastikan anak-anak mereka selalu berada di puncak. Namun tidak satu pun janji berhasil dipenuhi. Mereka mulai mempertanyakan apakah masih ada alasan untuk bertahan bersama Golden Circle. Hong Son-hu menyampaikan kegelisahan itu kepada Lim Chol-yong, CEO Future Investment and Securities, sekaligus anggota eksekutif Golden Circle. Mereka bergabung karena mempercayai sang pemimpin. Jadi sekarang, pemimpin tersebut harus melakukan sesuatu demi menjaga kepercayaan. Lim Chol-yong sebenarnya sudah mengetahui situasinya. Insiden ini bahkan mulai dibicarakan di antara anggota top tier Golden Circle. Rencana mereka terbongkar oleh media. Mereka bahkan harus mengorbankan Park Hyung-jin. Yoon Han-min memang berjanji tidak akan ada masalah. Namun itu tidak cukup menghilangkan kecemasan Lim Chol-yong dan anggota lain. Mungkin Yoon Han-min akan memahami kalau Lim Chol-yong menyampaikan keluhan secara langsung. Saat keduanya bertemu, Lim Chol-yong menjelaskan bahwa dirinya datang untuk mendapat penjelasan jelas. Hubungan mereka dibangun di atas rasa percaya. Yoon Han-min justru terlihat terganggu menurut aturan Golden Circle, terutama anggota top tier. Tidak boleh mengadakan pertemuan terbuka tanpa alasan kuat. Ia mempertanyakan apakah Lim Chol-yong sudah melupakan aturan tersebut. Lim Chol-yong mencoba membuat alasan, tetapi Yoon Han-min langsung memotongnya. Tidak ada pengecualian. Aturan itu sudah dipertahankan selama puluhan tahun, dan sekarang Lim Chol-yong sendiri yang melanggarnya. Lim Chol-yong akhirnya meledak marah. Sekarang Yoon Han-min justru bicara soal aturan terkutuk. Ia mempercayai Yoon Han-min karena hasil kerjanya. Namun Golden Circle terus gagal menyingkirkan Kim Yansung. Kalau kesalahan seperti ini terus berulang, mereka tidak bisa melanjutkan hubungan. Yoon Han-min mempersilakannya pergi. Kalau memang menginginkan itu, ia membangun organisasi ini demi keuntungan bersama. Bukan agar satu pihak memakai pihak lain sesuka hati. Selain itu, Lim Chol-yong juga salah memahami siapa yang bertanggung jawab atas kegagalan. Bukankah Lim Chol-yong sendiri yang memperkenalkan Yung San-su kepada organisasi? Golden Circle tidak pernah menyalahkannya saat orang yang dibawanya ternyata menjadi informan Kim Yansung. Yoon Han-min membiarkan kesalahan itu karena menganggap mereka berada dalam perahu yang sama. Namun, kalau Lim Chol-yong terus menunjukkan sikap buruk, mungkin lebih baik ia dilempar keluar dari perahu. Yang perlu dilakukan Lim Chol-yong hanya mempercayainya dan menunggu sejak awal. Yoon Han-min sudah berjanji akan memenuhi semua harapan anggota. Setelah Lim Chol-yong pergi, Yoon Han-min menelepon asistennya dan memerintahkan beberapa perusahaan media menerbitkan artikel baru karena masalah investasi terbaru. Dayong Group akan diberitakan sedang membahas kerja sama dengan Future Investment and Securities. Setelah memberi perintah, Yoon Han-min duduk sambil memikirkan bagaimana hubungan pribadinya dengan perusahaan Lim Chol-yong mulai terekspos. Semua ini kemungkinan besar karena Kim Yansung anehnya. Walaupun Kim Yansung punya informasi yang bisa melukai Golden Circle, ia tidak menggunakannya secara langsung. Gerakannya yang tidak teratur sudah jauh melampaui prediksi Yoon Han-min. Itulah alasan dirinya semakin menginginkan anak tersebut. Golden Circle sebenarnya sudah mencapai tingkat aman. Kalau mau, Yoon Han-min merasa bisa mengklaim Korea Selatan berada di tangannya. Namun kalau Kim Yansung terus menjadi duri, ia harus melakukan sesuatu. Di sisi lain, Lim Chol-yong tidak percaya Yoon Han-min sudah berubah begitu arogan. Pria itu sekarang bertindak seperti penguasa, membuat Lim Chol-yong ingin mengakhiri semuanya. Namun keuntungan yang selama ini diterima Golden Circle membuatnya sulit benar-benar pergi. Kalau ia diam dan membiarkan organisasi runtuh, Yoon Han-min mungkin akan membunuh mereka semua. Tanpa disadari, Yoon Han-min sudah menjadi pemimpin, sementara mereka berubah menjadi bawahan. Ia memaksakan takdir itu dengan kecerdikan dan kelicikan tiba-tiba.
Lim Cholyong menerima panggilan, tak lama kemudian ia bertemu Kim Pan-ho yang mengaku mendengar Lim Cholyong sedang berada dalam posisi buruk karena orang yang dulu diperkenalkannya. Dengan tidak tahu malu, Kim Pan-ho datang menemuinya. Lim Cholyong mengakui haknya untuk berbicara dalam organisasi memang menurun karena masalah tersebut. Kim Pan-ho meminta maaf, namun Lim Cholyong mengatakan tidak perlu. Karena mempertimbangkan posisi Kim Pan, ia tidak pernah memberitahu Yoon Han-min siapa orang yang memperkenalkan Yung Shan-su. Kim Pan-ho berterima kasih dan menyebut Lim Cholyong sebagai teman sejati. Kalau Lim Cholyong membocorkan bahwa Kim Pan-ho adalah orang yang memperkenalkan Yung Shan-su, Yoon Han-min pasti akan membuat persiapan menyeluruh. Namun, Lim Cholyong tidak punya alasan merusak hubungan dengan seorang tokoh besar seperti Kim Pan-ho. Lebih baik ia membiarkan masalah berlalu dan tetap mengambil keuntungan. Lim Cholyong tersenyum dan menganggap mereka berdua sama-sama korban pengkhianatan Yung Shan-su. Kim Pan-ho adalah seseorang yang mungkin akan memimpin Korea Selatan. Masalah kecil seperti ini tidak perlu dipikirkan. Lim Cholyong sama sekali tidak tahu Kim Yan-sung sebenarnya bekerja sama dengan Kim Pan-ho. Kemungkinan tersebut bahkan tidak muncul di pikirannya. Kim Pan-ho kembali berterima kasih. Menurutnya, hubungan yang dibangun dari dendam mendalam harus dijaga seperti nyawa. Karena tanpa hubungan, kekuasaan tidak punya arti. Keduanya kemudian minum bersama sambil berbincang. Di saat yang sama, Kim Yan-sung semakin dekat menemukan jawaban. Siapa bertemu, siapa, apa tujuan mereka, dan keuntungan apa yang dicari. Ia sudah menemukan jaring hubungan rumit di antara anggota Golden Circle. Awalnya, ia menduga ada lebih dari 10 orang yang mengendalikan semuanya. Saat Mongjin Construction menjalani audit pajak, ada satu orang yang tiba-tiba menunjukkan ketertarikan besar. Namun, Kim Yan-sung belum punya cukup bukti untuk menuduhnya. Begitu Kim Yan-sung menusuk Golden Circle, Lim Cholyong langsung menemui Yoon Han-min. Yoon Han-min yang biasanya tidak pernah keluar dari jadwal rutin, mendadak menerbitkan artikel tentang pertemuan dengan Lim Cholyong. Berita tersebut sempat membuat pasar saham terguncang. Kemudian saat Kim Pan-ho dan Lim Cholyong pergi minum bersama, Yoon Han-min terlihat gelisah. Mungkin ada masalah di antara mereka. Selain itu, saat anggota parlemen Lee Kyong-chil menghadapi krisis politik, Daeong Group lah yang menyelesaikan persoalan pendanaannya. Ketika Golden Circle mulai tumbuh, Yoon Han-min membuktikan kemampuannya demi mewarisi Daeong Group pada masa itu. Hampir semua tokoh kuat yang terhubung dengan Daeong ikut terlibat. Semua petunjuk mengarah pada satu orang. Kim Yan-sung membutuhkan waktu sangat lama untuk menemukan nama tersebut. Namun akhirnya, ia menemukan pemimpin Golden Circle. Yoon Han-min hanya dengan memikirkan penderitaan yang diterimanya karena para bajingan tersebut, darah Kim Yan-sung langsung mendidih. Ia ingin mencabut tulang belakang Yoon Han-min dan menghajarnya dengan tulang itu. Namun, kematian cepat terlalu mudah bagi iblis seperti dirinya. Kim Yan-sung akan mengubah sisa hidup Yoon Han-min menjadi neraka yang tidak bisa ditinggalkan. Sebelum bergerak, Kim Yan-sung harus memastikan sekali lagi bahwa dugaannya benar. Ia tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan. Setelah menunggu begitu lama, ia juga tidak boleh terlalu bersemangat. Kegagalan bukan pilihan. Rencana untuk menghancurkan Yoon Han-min harus berjalan satu langkah demi satu langkah. Di sebuah pabrik terbengkalai di Busan, Yung Shan-su ditahan oleh Golden Circle. Yoon Han-min datang dan menatapnya dari atas. Yung Shan-su tidak pernah menyangka orang tersebut adalah pemimpin organisasi. Yoon Han-min hanya mengajukan satu pertanyaan. Kenapa Kim Yan-sung melawan Golden Circle? Yung Shan-su menjawab bahwa dirinya tidak tahu alasan pasti. Namun, Kim Yan-sung menganggap Golden Circle sebagai musuh bebuyutan. Kim Yan-sung juga terus menekannya untuk menemukan identitas pemimpin sebenarnya. Yoon Han-min sadar tidak akan mudah menenangkan Kim Yan-sung. Namun kalau mau jujur, situasinya belum terlalu buruk. Semua anggota Golden Circle sekarang sadar bahwa mereka berbagi nasib yang sama. Yung Shan-su berharap ucapan itu berarti dirinya akan dibiarkan hidup. Namun Yoon Han-min justru akan memakainya sebagai contoh agar ikatan para anggota semakin kuat. Yung Shan-su berteriak meminta diselamatkan saat beberapa orang menyeretnya masuk lebih jauh ke dalam kegelapan. Yoon Han-min memerintahkan asistennya memberitahu semua anggota bahwa ia akan menemukan Yung Shan-su, lalu menghabisinya dengan tangannya sendiri. Ia juga semakin penasaran dengan langkah berikutnya dari Kim Yan-sung. Sementara berbagai perubahan terjadi di sekolah, ancaman besar terlihat seolah sudah berlalu.
Dari luar, hidup Kim Yan-sung tampak damai. Ia terlihat hanya fokus belajar namun diam-diam. Kim Yan-sung terus mencari bukti tentang Yoon Han-min. Selain petunjuk tidak langsung, ia belum punya apapun. Justru karena itulah kecurigaannya semakin kuat. Kim Yan-sung sudah mulai menyusun rencana kehancuran. Kalau Yoon Han-min benar-benar pemimpinnya, seluruh penyesuaian sudah dilakukan. Tujuan yang selama ini ia perjuangkan hampir berada dalam genggaman. Ia hanya membutuhkan sedikit kesabaran. Saat hendak membuka pintu apartemen, Kim Yan-sung melihat selotip tipis yang sengaja dipasang di sela pintu sudah jatuh. Artinya, seseorang berada di dalam. Fakta bahwa mereka bergerak sekarang ketika situasi sudah tampak tenang menunjukkan Golden Circle akan memakai segala cara untuk menyingkirkannya. Secara logis, Kim Yan-sung seharusnya pergi dan menghindari pertemuan. Namun situasi ini juga bisa memberinya sesuatu. Ia menelepon nomor keamanan yang disediakan Go Changbam, lalu masuk. Dia dalam apartemen, Yoon Han-min sudah duduk menunggunya. Ini adalah sesuatu yang sama sekali tidak diprediksi Kim Yan-sung. Ia mempertanyakan apakah orang di depannya benar-benar Yoon Han-min dan kenapa pemimpin organisasi datang sendiri. CCTV di dalam apartemen masih menyala. Mereka juga tidak langsung menyerangnya. Artinya, Yoon Han-min tidak datang untuk membunuh. Pria itu adalah seorang perfeksionis. Jadi kenapa ia mengambil risiko sebesar ini hanya demi pertemuan? Yoon Han-min menyuruh Kim Yan-sung tidak takut. Mereka tidak berencana melakukan sesuatu di apartemen itu. Yoon Han-min merasa Kim Yan-sung sudah tahu siapa dirinya, tetapi ia akan tetap memastikan satu hal daerah pemimpin Golden Circle, Kim Yan-sung benar-benar terkejut. Selama lebih dari 10 tahun, di tengah kegelapan pikirannya, ia selalu bertanya-tanya siapa bajingan yang mengubah hidupnya menjadi seperti ini. Kim Yan-sung tidak tahu banyak hal tentang pemimpin organisasi. Namun ia selalu membayangkan orang tersebut sangat hati-hati dan teliti. Ternyata dugaannya hanya setengah benar. Yoon Han-min memang penuh perhitungan, tetapi juga sangat berani. Ia kemungkinan memiliki rasa percaya diri luar biasa. Dilihat dari kehidupannya sebagai orang yang lahir dengan sendok emas, Yoon Han-min hanya mengenal keberhasilan. Kegagalan bahkan tidak pernah dianggap sebagai kemungkinan. Yoon Han-min bertanya, kenapa Kim Yan-sung begitu diam? Ia tidak perlu takut, karena itu akan membuat pertemuan menjadi membosankan. Sejak lama, Yoon Han-min menganggap Kim Yan-sung sebagai orang bernilai tinggi. Karena itu, ia datang untuk menawarkan kerja sama. Yoon Han-min mengajak Kim Yan-sung bergabung dengannya. Kim Yan-sung mempertanyakan alasan tawaran tersebut. Yoon Han-min menjelaskan bahwa Kim Yan-sung bisa membantunya menghadapi berbagai perubahan yang akan datang kepada Golden Circle. Kim Yan-sung mengingatkan bahwa kerusakan yang ia berikan kepada organisasi tidak kecil. Apakah Yoon Han-min masih benar-benar ingin menerimanya? Yoon Han-min tidak peduli pada masa lalu. Ia justru kagum melihat bagaimana Kim Yan-sung bergerak dengan tujuan jelas, mendapatkan hasil yang diinginkan, dan membuktikan kemampuan selama prosesnya. Namun, Kim Yan-sung tidak boleh berpikir bisa mengumpulkan bukti saat bekerja di bawahnya. Yoon Han-min tidak pernah lengah dalam urusan seperti itu. Yoon Shan-su pasti sangat memahami hal tersebut. Kim Yan-sung kemudian bertanya bagaimana Yoon Han-min berencana mengendalikannya. Apakah orang-orang di sekitarnya akan dijadikan sandera? Yoon Han-min menganggap itu hal wajar. Ia sedang berhadapan dengan orang gila. Jadi tentu saja harus ada tali pengikat. Yoon Han-min berjanji sangkar burung yang disiapkan untuk Kim Yan-sung tidak akan buruk. Sangkar itu akan dilapisi emas, sementara Kim Yan-sung bisa menikmati segala hal terbaik dalam hidup. Orang-orang keamanan yang dihubungi Kim Yan-sung akhirnya tiba, namun Kim Yan-sung memberi isyarat agar mereka tidak bergerak. Ia justru merasa sangat lega mengetahui Yoon Han-min adalah sampah yang tidak bisa diselamatkan. Dengan begitu, semuanya menjadi lebih mudah. Yoon Han-min memahami jawaban tersebut sebagai penolakan. Ia tidak mempermasalahkannya dan memutuskan pergi untuk hari ini. Saat melewati Kim Yan-sung, Yoon Han-min melihat tatapan penuh keinginan membunuh. Ia bertanya, apakah Kim Yan-sung ingin melakukan sesuatu? Namun membunuh Yoon Han-min sekarang tentu tidak akan terasa menyenangkan. Mereka sebaiknya tidak membuang waktu satu sama lain. Dia dalam lift. Kepala pengawal, Yoon Han-min merasa kunjungan tersebut terlalu berisiko. Mereka sebenarnya bisa melakukan pendekatan dengan cara jauh lebih aman. Yoon Han-min menganggap semuanya tidak masalah. Ia datang untuk menguji Kim Yan-sung. Yoon Han-min belum tahu alasan pastinya, tetapi Kim Yan-sung benar-benar ingin membalas dendam kepadanya.
Tadi, Kim Yansung memiliki kesempatan sempurna untuk menyerang, tetapi mampu menahan diri. Kalau seseorang bisa menekan niat membunuh sebesar itu, berarti ia sanggup melakukan apapun mulai sekarang. Mereka harus memakai semua cara yang tersedia untuk menyingkirkannya. Kim Yansung kini benar-benar yakin Yoon Han-min sangat berbahaya. Namun itu memang pantas bagi pemimpin Golden Circle. Kim Yansung tidak ingin berpura-pura takut atau membuat kompromi. Balas dendamnya hanya akan lengkap kalau ia melawan secara langsung dan menghancurkan Yoon Han-min. Dengan begitu, Yoon Han-min akan merasakan keputusasaan yang sama, seperti yang dulu hampir tidak sanggup ditahan Kim Yansung. Rasa jatuh tanpa daya menuju kehancuran yang tidak pernah berakhir. Masalahnya, saat ini Kim Yansung berada dalam posisi tidak menguntungkan. Yoon Han-min memiliki uang dan kekuasaan yang nyaris tidak terbatas. Rencana harus diubah. Kim Yansung tidak tahu apakah ini disebabkan ingatan masa-masa di rumah sakit, tetapi sensasi tersebut terasa sangat familiar. Ia sudah lama menunggu saat ini dengan napas tertahan anehnya. Sekarang Kim Yansung tidak merasakan ketakutan sama sekali. Tak lama kemudian, reporter Bang Hyun-tae menelepon. Kim Yansung langsung bertanya apakah ia sudah membuat keputusan. Bang Hyun-tae mengatakan, itu bukan hal penting sekarang. Ia melihat berita dan mengetahui Kim Yansung hampir mati hari ini. Beberapa hari sebelumnya, keduanya memang sempat bertemu. Saat itu, Bang Hyun-tae menjelaskan bahwa Golden Circle sebenarnya cukup dikenal di kalangan reporter. Kim Yansung sedang menyerang kelompok yang bahkan tidak berani disentuh media. Ia tidak mengerti apa yang dipikirkan Kim Yansung sampai berani melawan mereka. Kim Yansung sempat bertanya-tanya apakah reporter tersebut benar-benar mengkhawatirkannya. Dari kehidupan sebelumnya, Bang Hyun-tae adalah orang yang menerjang seperti anjing gila saat menemukan surat wasiat yang membongkar Golden Circle. Kim Yansung juga membutuhkan bantuan media. Karena itu, ia bertanya apa yang akan dilakukan Bang Hyun-tae kalau mendapat kesempatan menghancurkan Golden Circle. Bang Hyun-tae tentu merasa takut. Ia tidak tahu rencana macam apa yang sedang disusun. Kim Yansung hanya meminta dirinya menunjukkan tekad. Kalau Bang Hyun-tae bisa membongkar Lee Jong-soo, putra bungsu anggota parlemen Lee Kyong-chil, Kim Yansung akan mempercayainya dan menceritakan semuanya. Kim Yansung memberi waktu 1 bulan. Sekarang, Bang Hyun-tae akhirnya menelepon kembali. Ia memikirkan tawaran tersebut sangat lama. Tentu saja dirinya takut. Tidak banyak reporter mengetahui wajah asli Golden Circle, apalagi berani memberitakannya. Namun setelah menyelidiki Lee Jong-soo sebagai manusia, bahkan bukan sebagai reporter, Bang Hyun-tae merasa sampah seperti itu tidak bisa dimaafkan. Kim Yansung memperingatkan bahwa langkah tersebut sangat berbahaya. Bang Hyun-tae dan Jung Han-news akan menghadapi banyak masalah. Bang Hyun-tae mengaku berbohong kalau mengatakan dirinya sudah siap sepenuhnya, namun dadu sudah dilempar. Besok, artikel tentang Lee Jong-soo akan diterbitkan. Sekarang ia hanya perlu tahu apa yang harus dilakukan. Setelah itu, sebelum Kim Yansung sempat menyiapkan langkah baru, amarah Yoon Han-min lebih dulu datang. Polisi sudah menunggu di luar dan menanyakan apa yang pernah Kim Yansung lakukan di Daeson. Para korban kekerasan sekolah mengajukan laporan terhadap dirinya. Kim Yansung bertanya siapa saja yang melapor. Polisi menjelaskan hampir semuanya, kecuali 1 orang bernama Miel. Masih ada banyak hal yang harus diselidiki. Tidak lama kemudian, bahkan Min Cheol ikut memberikan pengakuan palsu. Ia mengatakan Kim Yansung pernah memukulinya sampai merasa akan mati. Memang benar, Min Cheol pernah merundung murid lain, tetapi menurut polisi, itu tidak membenarkan tindakan Kim Yansung. Kim Yansung menyuruh mereka menghentikan sandiwara. Tanpa semua ini pun, polisi jelas akan melakukan apa saja untuk mengeluarkannya dari sekolah. Penyidik mematikan mikrofon dan mengakui dugaan itu benar. Namun ia penasaran bagaimana Kim Yansung bisa menarik kesimpulan begitu cepat. Jawabannya sederhana, seluruh Golden Circle sekarang mengejarnya, termasuk Min Cheol. Tidak ada satupun korban lama yang akan mencabut pernyataan, karena mereka sudah diberi rasa takut yang jauh lebih besar. Penyidik kemudian bertanya, apakah Kim Yansung tidak penasaran apa yang akan terjadi kalau dirinya benar-benar dikeluarkan? Di saat yang sama, Go Changbam juga menghadapi masalah besar. Mongjin Construction bukan perusahaan bangkrut. Namun semua bank tiba-tiba menolak pengajuan pinjaman mereka. Tidak ada satupun pihak yang mau memberi dana. Situasinya benar-benar tidak masuk akal. Asistennya bertanya apakah semua ini berhubungan dengan Kim Yansung.
Go Changbam menduga demikian. Setelah audit pajak gagal menghancurkan mereka, Golden Circle sekarang mencoba membuat perusahaan bangkrut melalui jalur perbankan. Mereka seharusnya menyiapkan serangan balik, namun tiba-tiba seseorang menelepon. Panggilan itu tidak bisa diabaikan. Kepala polisi memberitahu bahwa beberapa perempuan yang terlibat dengan para pelaku kekerasan sekolah kini mengajukan tuntutan pelecehan seksual. Pihak kepolisian tidak bisa melakukan banyak hal. Go Changbam merasa tuduhan itu tidak masuk akal. Para murid sudah menerima hukuman, sementara pelecehan yang disebutkan sama sekali tidak pernah terjadi. Kepala polisi menjelaskan bahwa dirinya sedang ditekan oleh seseorang yang jauh lebih kuat. Go Changbam langsung tahu itu Golden Circle dan menutup panggilan. Ia merasa seperti sampah. Bagaimana semua ini bisa terjadi sekaligus? Seperti yang pernah diperingatkan Kim Yansung, pinjaman perusahaan diblokir dan dirinya sendiri ikut dituntut. Kim Yansung sebenarnya sudah mengatakan kalau situasinya terlalu berat, Go Changbam boleh berhenti. Ia tidak akan menyalahkannya. Namun Go Changbam tidak ingin mengecewakan Kim Yansung. Ia sudah membawa anak itu sampai sejauh ini, jadi ia menelepon dan bertanya apa yang harus dilakukan. Sebelum Go Changbam kembali memilih berdiri di sisinya, Kim Yansung merasa ada satu hal yang harus diketahui. Pemimpin Golden Circle datang menemuinya secara langsung. Sejak pertemuan itu, berbagai serangan mulai terjadi. Organisasi tersebut sedang memakai semua kekuatan untuk menghapus Kim Yansung. Karena itu, Go Changbam harus memikirkan pilihannya dengan matang. Ia sebenarnya sudah menjadi orang bebas dan tidak perlu terus terlibat. Go Changbam bertanya siapa pemimpin Golden Circle. Kim Yansung mengungkap bahwa orangnya adalah pewaris Dayong Group. Yoon Han-min, Go Changbam tidak percaya. Yoon Han-min dikenal sebagai model warga teladan dan sosok yang diperkirakan memimpin ekonomi Korea Selatan pada masa depan. Melawan orang seperti itu jelas akan sangat sulit. Kim Yansung lalu bertanya untuk terakhir kalinya, apakah Go Changbam masih akan berdiri di sisinya? Go Changbam mengakui dirinya memang pernah membuat banyak masalah saat muda. Namun, kejahatan yang dilakukan Golden Circle berada di tingkat berbeda. Go Changbam hanya orang bodoh yang berpikiran sederhana. Ia selalu menyebut sesuatu sesuai apa yang dilihat, dan yang paling penting, ia mempercayai Kim Yansung. Kim Yansung senang mendengar jawaban itu dan berjanji sekali lagi akan melampaui semua harapan Go Changbam dalam rapat dewan yang dihadiri pemegang saham besar, termasuk Ketua Mongjin. Go Changbam menjelaskan bahwa semua masalah Mongjin Construction berasal dari Golden Circle. Pernyataan itu langsung menimbulkan kegaduhan. Para eksekutif mengira rapat tersebut hanya membahas persoalan pinjaman. Sebagian besar bahkan tidak percaya Golden Circle benar-benar ada. Namun Go Changbam melanjutkan, belakangan ini Mongjin Construction memiliki citra baik dan reputasinya terus meningkat. Namun meski berhasil, serangan Golden Circle sekarang membawa mereka ke sebuah persimpangan. Kalau mereka tunduk dan bergerak sesuai keinginan organisasi, perusahaan mungkin akan menjadi korup, tetapi tetap mendapat keuntungan. Ayahnya bertanya, apakah Go Changbam ingin bergabung dengan Golden Circle? Go Changbam menolak. Saat mereka menyerahkan kelangsungan perusahaan kepada pihak lain, perusahaan sebenarnya sudah berhenti menjadi milik mereka. Masa depan Mongjin Construction tidak boleh diserahkan kepada kekuatan korup. Sebagai direktur eksekutif, Go Changbam ingin membawa Mongjin Construction menjadi perusahaan terbaik dalam industrinya. Kalau semua orang tidak bisa mencapai kesepakatan sekarang, masalah pinjaman tidak akan pernah selesai. Selain itu, kasus tuduhan terhadapnya akan terus menjadi risiko. Karena itulah ia datang meminta persetujuan. Go Changbam mengakui punya banyak kekurangan. Namun kalau mereka mempercayainya dan berhasil melewati krisis, Mongjin Construction akan tumbuh menjadi perusahaan yang benar-benar besar. Ruangan menjadi hening. Asistennya akhirnya berdiri dan mengatakan suasana di antara karyawan saat ini sangat positif. Semua orang bangga bekerja di Mongjin Construction. Ia akan mengikuti Go Changbam karena tidak bisa mengabaikan masa depan cerah yang terlihat di depan eksekutif lain ikut setuju. Lalu dukungan mulai bermunculan. Ayah Go Changbam bertanya apa rencananya. Go Changbam menjelaskan bahwa sore ini, semua perusahaan media di Daeson akan menerbitkan artikel secara bersamaan. Mereka akan memberitakan tekanan tidak wajar bank terhadap Mongjin Construction.
Sekalipun perusahaan harus melewati masa kekeringan dana, mereka tidak boleh kehilangan fokus. Proyek apartemen sosial tetap akan dijalankan. Asisten menilai niat itu bagus. Masalahnya, hanya uang Go Changbam menyuruhnya tidak khawatir. Perusahaan punya dana cadangan yang cukup untuk setidaknya membayar cicilan pinjaman selama beberapa waktu. Kalau terus bertahan, Mongjin Construction akan melewati krisis dan mempertahankan reputasi. Imbalannya besar dibanding risiko yang diambil. Semua orang menilai rencana itu bisa dilakukan dan sudah dipersiapkan dengan baik. Ketua Mongjin akhirnya ikut setuju. Namun, ia merasa Go Changbam masih punya satu masalah yang harus diselesaikan, yaitu risiko pemilik. Modia segera memberitakan kasus masa lalu. Go Changbam seolah sudah menunggu setiap kali ia muncul. Reporter berbaris dan bertanya apakah semua tuduhan benar, serta apakah ia mengaku bersalah. Kim Yansung sudah memperingatkan bahwa ini adalah kesempatan membersihkan semuanya. Masa lalu tidak bisa diubah oleh siapapun. Jadi lebih baik Go Changbam menghadapinya langsung. Dalam konferensi pers, Go Changbam mengakui dirinya pernah hidup sebagai bajingan. Ia tidak akan membuat alasan. Go Changbam berjanji bekerja sama dalam penyelidikan. Kalau terbukti bersalah, ia siap menerima hukuman apapun. Ia juga meminta maaf karena sudah menimbulkan kekhawatiran. Setelah konferensi, Go Changbam dibawa ke sebuah ruangan. Penyidik yang bekerja untuk Golden Circle tidak mengerti kenapa ia menolak tuntutan organisasi. Go Changbam sudah memilih jalan sulit. Namun mereka akan memberinya satu kesempatan terakhir. Kalau Go Changbam menundukkan kepala seperti anjing dan membantu Golden Circle, mereka akan menyelesaikan seluruh masalah serta membebaskannya dari tuduhan sebagai pewaris perusahaan. Go Changbam seharusnya memikirkan para karyawan yang akan menderita. Karena dirinya, Go Changbam hanya menyuruh penyidik melanjutkan pertanyaan. Penyidik tidak keberatan. Go Changbam memang hidup seenaknya selama bertahun-tahun. Ada 15 kasus kekerasan dan 3 tuduhan pelecehan seksual. Mereka mengaku sudah punya pernyataan korban serta bukti. Penyidik bertanya apakah Go Changbam mengakui semua kejahatan tersebut seperti yang ia janjikan di depan masyarakat. Pengacara Go Changbam langsung menjelaskan bahwa hal itu tidak sesederhana itu. Sebagian besar tuduhan sudah pernah diperiksa polisi pada masa lalu. Kliennya memang pernah menerima hukuman tertentu. Namun secara hukum, ia tidak bisa dihukum 2 kali berdasarkan perkara yang sudah selesai. Go Changbam memang mengatakan akan menerima hukuman, tetapi hanya kalau hukuman itu benar-benar diperlukan. Sementara itu, kepala sekolah dewan berada di kantornya sambil memikirkan Go Changbam. Ia tahu, pria tersebut selalu menjadi sumber masalah. Harga saham Mongjin Construction sudah jatuh. Artinya, dukungan mereka untuk sekolah mungkin juga berhenti. Namun berkat Kim Yansung, popularitas sekolah meningkat dan dewan mulai masuk ke lingkaran pendidikan besar. Demi mempertahankan citra emas ini, ia merasa harus melepaskan Mongjin Construction. Sebelum sempat menelepon, seorang inspektur lebih dulu menghubunginya. Inspektur itu langsung mendatangi guru bernama Yongchul. Beredar bukti bahwa Yongchul menerima suap dari orang tua untuk menjaga anak-anak tertentu. Yongchul marah dan mencoba membantah. Namun inspektur menunjukkan beberapa foto perselingkuhannya. Mereka sudah memastikan perempuan yang bersamanya adalah rekan kerja bernama Minang. Keduanya berkali-kali terlihat masuk dan keluar tempat yang sama, bukan hanya sekali. Benar-benar luar biasa melihat seorang guru berani melakukan perselingkuhan seterbuka itu. Namun masalah terbesar bukan hubungan tersebut. Yongchul juga terbukti dibayar Golden Circle untuk menutup mata terhadap kekerasan sekolah. Mulai hari ini, penyelidikan resmi akan berjalan dan semua rekeningnya akan disita. Dewan mengintip dari balik pintu dan sadar Yongchul sudah tamat. Ia segera menelepon pengawas pendidikan untuk meminta penjelasan. Namun pengawas mengaku tidak bisa melakukan apapun. Tekanan datang dari tingkat yang jauh lebih tinggi. Mereka berniat membuang sekolah dewan-dewan, langsung syok. Kalau sekolahnya jatuh, seluruh hidupnya ikut berakhir. Namun pengawas benar-benar tidak mampu membantu dan menutup panggilan. Beberapa jam kemudian, Dewan dan Yongchul duduk putus asa di kantor, tidak tahu harus melakukan apa. Yongchul akhirnya menyarankan agar mereka menghubungi Kim Yansung. Semua masalah ini terjadi karena dirinya. Mungkin Kim Yansung juga sudah menyiapkan sebuah rencana. Mereka langsung menelepon. Begitu panggilan tersambung, keduanya berteriak meminta bantuan. Semua yang mereka bangun akan hilang.
Kim Yansung sama sekali tidak peduli. Ia hanya berterima kasih atas kerja keras mereka selama ini. Golden Circle tidak akan berhenti sampai Kim Yansung mati. Untuk mencapainya, mereka akan lebih dulu menghapus semua orang yang membantu dirinya. Daewon dan Yongchul selama ini adalah bidak yang sangat indah. Sekarang, keduanya juga akan menjadi umpan lezat yang membuat Golden Circle datang berlari. Yongchul ketakutan dan bertanya kepada Daewon apa yang harus dilakukan. Namun Daewon justru pergi tanpa mendengarkan. Yongchul akhirnya berlutut di depan penyidik Golden Circle dan memohon agar diselamatkan. Ia siap melakukan apapun, bahkan bersaksi melawan Kim Yansung kalau diberi kesempatan. Namun penyidik itu menegaskan Golden Circle tidak punya alasan untuk mempertahankan orang yang sudah tidak berguna. Mongjin Construction memang menjadi sumber uang Kim Yansung. Tapi kalau dibandingkan dengan kekuatan Golden Circle secara keseluruhan, perusahaan itu sebenarnya bukan apa-apa. Bukti bahwa Daewon dan Yongchul pernah menerima uang dari Kim Yansung justru bisa dipakai sebagai senjata untuk menyerangnya. Daewon masih yakin mereka bisa melakukan sesuatu. Namun penyidik yang menangani kasus itu sudah mendapat perintah dari atas. Para petinggi Golden Circle memperingatkannya agar sangat berhati-hati terhadap Kim Yansung. Daewon dan Yongchul bahkan nekat menghubungi anak itu secara langsung. Siapa yang bisa menjamin keduanya tidak datang membawa rencana baru buatan Kim Yansung? Golden Circle tidak perlu mengambil risiko sebesar itu. Bagi mereka, Yongchul dan Daewon lebih baik dihancurkan sekalian. Begitu pulang, Yongchul langsung diinterogasi istrinya. Sebuah tamparan keras menghantam wajahnya sebelum ia sempat menjelaskan apapun. Yongchul buru-buru mengaku bahwa dirinya sedang dijebak. Menurutnya, semua anggota Golden Circle yang merundung murid-murid tidak bersalah sedang berusaha menyingkirkannya karena selama ini ia sudah melakukan banyak kebaikan. Ia bahkan mengatakan Daewon dan Mongjin Construction juga sedang diserang. Istrinya sempat bertanya apakah semua ucapan itu benar. Yongchul bersumpah dirinya tidak berbohong. Namun sebagai jawaban, perempuan itu menjatuhkan tumpukan bukti di depan kakinya. Isinya adalah foto-foto perselingkuhan Yongchul. Yongchul langsung berjongkok dan berusaha mencari alasan. Namun istrinya sudah muak. Awalnya ia sempat berpikir untuk memaafkan, tapi bahkan setelah bukti sejelas itu muncul, Yongchul masih mencoba berbohong. Perempuan itu menuntut perceraian saat itu juga dan mengusirnya dari rumah. Yongchul mencengkeram foto-foto tersebut sambil bertanya-tanya siapa yang mengambil semuanya. Beberapa foto bahkan berasal dari dalam bar. Ia bersumpah akan menuntut bajingan yang melakukan ini. Tepat saat itu, Kim Yansung menelepon dan mempertanyakan apakah Yongchul menikmati hadiah perpisahan darinya. Yongchul akhirnya mengerti siapa orang di balik semua ini. Kim Yansung justru heran kenapa ia baru menyadarinya sekarang. Sejak awal, foto-foto itu memang sengaja dikirim kepada istrinya. Yongchul langsung mengamuk dan mempertanyakan alasan Kim Yansung melakukan semua ini. Selama ini, ia sudah membantu anak itu bersenang-senang dan bergerak bebas di sekolah. Jadi kenapa dirinya tetap dijadikan target? Sebagai jawaban, Kim Yansung menceritakan kisah seorang murid. Pernah ada murid berusia 17 tahun yang terus dirundung di sekolah. Anak itu sudah tidak tahan menjalani hidup seperti itu. Jadi ia memberanikan diri meminta pertolongan kepada seorang guru. Namun orang dewasa yang seharusnya menolong justru menutup mata karena kelalaian dan keserakahan para guru. Murid itu akhirnya kehilangan nyawa. Kim Yansung kemudian memberi satu pertanyaan. Kalau Yongchul berada di posisi murid tersebut dan suatu hari mendapat kesempatan membalas dendam dengan adil, apakah ia akan memaafkan guru yang membiarkannya hancur? Yongchul mencoba mengingat siapa anak yang dimaksud. Mungkin Junwoo atau murid lain yang pernah ia abaikan, ia akhirnya mengakui memang pernah berbuat salah. Yongchul berjanji akan berubah, bersikap baik dan tidak mengulanginya lagi. Ia berharap itu cukup. Namun Kim Yansung menilai Yongchul sudah hidup terlalu lama sebagai babi menjijikan. Anehnya, ia justru senang sampah itu masih mengingat sebagian dosa yang pernah dilakukan. Kim Yansung menyukai ucapan modern bahwa manusia zaman sekarang bisa hidup sampai 100 tahun. Ia benar-benar berharap Yongchul dan Daewon bisa menjalani hidup sepanjang itu, supaya keduanya punya cukup waktu untuk merasakan semua penderitaan yang akan ia berikan sampai hari kematian mereka. Setelah menutup telepon, Kim Yansung mengakui dalam hati bahwa selama ini dirinya selalu ingin membunuh Yongchul.
Namun kematian seperti ini terasa jauh lebih cocok. Ia tidak perlu mengotori tangannya sendiri. Kim Yansung membunuh hidup pria itu memakai pisau orang lain. Golden Circle pasti senang karena mereka bisa membuang dua orang yang pernah membantunya. Bagi Kim Yansung, itu juga menguntungkan karena Yongchul dan Daewon bisa dipakai untuk membereskan semua jejak yang tersisa dari luar. Kehancuran keduanya sepenuhnya terlihat sebagai perbuatan Golden Circle. Dengan begitu, seluruh Daeson akan semakin membenci organisasi tersebut, persis seperti yang sudah lama Kim Yansung inginkan. Dalam beberapa hari berikutnya, semuanya bergerak cepat. Daewon dan Yongchul resmi dipecat. Karena Golden Circle ikut menarik tali dari belakang, keduanya juga tidak bisa menghindari hukuman penjara. Dia sisi lain. Go Changbam tidak berhasil melepaskan seluruh tuduhan yang ditujukan kepadanya. Tuduhan kekerasan tetap diproses, tetapi laporan pelecehan seksual akhirnya dibatalkan. Banyak orang kemudian mempertanyakan apakah Go Changbam akan balik menuntut para perempuan yang memberikan tuduhan palsu. Berkat persiapan Kim Yansung yang sangat teliti, Go Changbam berhasil menghindari skenario terburuk. Di depan reporter, ia mengaku tidak akan menyangkal masa lalunya. Mulai sekarang, Go Changbam akan bertobat dan tidak mengulangi kesalahan yang sama. Ia berjanji membuktikan bahwa dirinya pantas menjadi pewaris perusahaan, bukan lagi orang bodoh kekanak-kanakan seperti dulu. Golden Circle tentu tidak puas dengan hasil tersebut. Mereka gagal memasukkan Go Changbam ke penjara. Go Changbam kemudian menelepon Kim Yansung dan bertanya apa yang akan mereka lakukan selanjutnya. Memang benar Kim Yansung berhasil menyelamatkannya, tapi setelah semua kasus ini, ruang geraknya akan jauh lebih terbatas. Ia juga mempertanyakan apakah sebenarnya lebih baik membiarkan Daewon dan Yongchul tetap berada di pihak mereka. Kalau dosa keduanya terbongkar, mereka tetap tidak bisa menghindari hukuman. Kim Yansung justru bertanya, apakah Go Changbam tahu alasan dirinya tiba-tiba begitu keras ingin bertahan di sekolah? Go Changbam mengira itu, karena selama Kim Yansung masih berstatus murid, Golden Circle tidak bisa menyerangnya dengan mudah. Di saat yang sama, Kim Yansung juga bisa terus menyerang organisasi dari dalam. Kim Yansung membenarkan, tapi itu baru setengah jawaban. Tujuan sebenarnya adalah menemukan pemimpin Golden Circle. Sekarang Kim Yansung sudah mengetahui orang tersebut adalah Yoon Han-min. Karena itu tidak ada alasan lagi untuk terus bertahan di sekolah. Bahkan saat berbicara dengan Go Changbam, Kim Yansung sedang menyiapkan hadiah perpisahan. Ia memukuli seorang murid yang berada di kelas yang sama, lalu memastikan anak itu mengingat namanya dengan jelas. Kim Yansung ingin murid tersebut pulang dan menceritakan semua kejadian kepada ayahnya. Sesuai rencana, ayah anak itu langsung menelepon Yoon Han-min. Ia mempertanyakan kenapa putranya sampai menjadi sasaran. Semua ini terjadi hanya karena hubungan mereka dengan Golden Circle kalau rumor organisasi menyebar. Karier pria itu akan tamat. Yoon Han-min sudah memperkirakan reaksi tersebut. Walaupun kali ini sedikit lebih menjengkelkan. Ia menyuruh pria itu diam dan memakai otaknya. Ia bisa berada di posisi sekarang karena menerima uang Golden Circle. Jadi daripada menyalahkan Yoon Han-min seperti orang bodoh, seharusnya ia memohon bantuan. Ayah murid itu langsung terdiam dan hanya menanyakan apa yang harus dilakukan. Yoon Han-min menyuruhnya menunggu. Ia akan segera menangani Kim Yansung. Menurutnya, anak itu melakukan kekerasan terang-terangan karena sudah tidak punya jalan lain. Setelah menutup telepon, Yoon Han-min memerintahkan asistennya mengeluarkan Kim Yansung dari sekolah. Dengan bukti kekerasan yang jelas, itu seharusnya mudah. Namun, sang asisten berkeringat dingin sebelum menjelaskan bahwa Kim Yansung sudah lebih dulu mengundurkan diri. Yoon Han-min langsung murka. Kim Yansung tetap dibawa ke ruang pemeriksaan. Yoon Han-min meneleponnya dan mengaku kecewa melihat usaha terakhirnya begitu buruk. Selama ini, Yoon Han-min sempat menganggapnya sebagai musuh sejati. Namun, Kim Yansung justru jatuh dalam perangkap sesederhana ini. Pada akhirnya, ia tidak lebih dari orang biasa. Menurut Yoon Han-min, Kim Yansung seharusnya tetap berada di sekolah kalau ingin hidup. Ia juga menegaskan bahwa selama ini dirinya tidak membunuh Kim Yansung bukan karena tidak mampu, melainkan karena belum menginginkannya. Karena itu, harga dirinya terasa terluka saat harus mengambil risiko untuk menyingkirkan seorang murid. Kim Yansung membalas dengan mengatakan bahwa saat ini, bahkan Yoon Han-min tidak bisa menyentuh sehelai rambutnya. Apa Yoon Han-min benar-benar mengira dirinya keluar sekolah hanya untuk mati?
Tepat saat itu, asisten Yoon Han Min menyela panggilan dan menunjukkan sebuah artikel. Berita tersebut membongkar identitas asli serta semua kejahatan Lee Jong-soo, putra bungsu anggota parlemen Lee Kyong-chil. Artikel itu bukan sekadar kritik. Isinya adalah serangan terarah kalau Lee Jong-soo mengaku tidak bersalah. Artikel berikutnya akan langsung menerbitkan bukti-bukti kejahatannya. Yoon Han Min tidak menyangka masih ada reporter yang berani bertindak seperti ini. Kim Yan-sung tahu lawannya sedang marah. Ia justru menantang Yoon Han Min agar segera bergerak karena lokasinya sudah diketahui. Kalau Kim Yan-sung menghilang atau dibunuh sekarang, masyarakat akan terus bertanya kenapa ia menyerang Lee Jong-soo. Mereka juga akan menghubungkannya dengan insiden Officetel, SMA Desung, Mai, dan semua kejadian sebelumnya. Orang-orang akan mencari tahu siapa yang sebenarnya berada di balik semua itu dan kemana Kim Yan-sung menghilang. Yoon Han Min sekarang sudah berada tepat di bawah sorotan. Karena itu, Kim Yan-sung menantangnya untuk membunuh sekarang juga kalau memang lebih berani daripada seorang reporter. Semua ini dilakukan agar Kim Yan-sung bisa membeli waktu sebanyak mungkin. Ia sengaja menyerang Lee Jong-soo karena tahu alasan Yoon Han Min ragu saat anggota tubuh seseorang sedang dicabik anjing gila. Ia tidak mungkin sengaja mencari anjing lain untuk dilawan. Kim Yan-sung merasa lucu melihat pria yang punya segalanya ternyata begitu takut melakukan pengorbanan. Yoon Han Min sekarang tidak bisa menanganinya secara sembarangan. Karena itu, Kim Yan-sung menawarkan agar pertarungan mereka dihentikan sementara. Ia akan keluar sekolah dengan kemauannya sendiri. Ia tahu, selama bersabar, kesempatan lain akan muncul. Yoon Han Min mulai menghitung risikonya. Mongjin Construction sedang kehilangan kekuatan. Daewon dan Yongchul sudah dipenjara. Menurutnya, Kim Yan-sung kini tidak punya apa-apa. Jadi ia akan membiarkan anak itu melakukan apa yang diinginkan nanti. Setelah masyarakat melupakannya, Yoon Han Min akan menghancurkan seluruh hidupnya saat Kim Yan-sung keluar dari ruang pemeriksaan. Park Jong-soo menyambut dan mengucapkan selamat. Menurutnya, keputusan tadi benar-benar berbahaya. Kalau Golden Circle sungguh ingin membunuhnya, mereka bisa saja langsung melakukannya. Kim Yan-sung sudah mempertimbangkan kemungkinan tersebut. Kalau sampai mati, ia sudah menyiapkan rencana agar kematiannya menghasilkan kerusakan terbesar bagi Golden Circle. Park Jong-soo tidak menyangka Kim Yan-sung bahkan memasukkan kematian dirinya sendiri ke dalam perhitungan. Anak ini benar-benar sudah keluar jalur. Meski begitu, mulai sekarang ia harus berusaha sekuat mungkin untuk tetap hidup. Park Jong-soo juga punya seseorang yang harus dipertemukan dengannya. Seseorang yang bisa membantu meningkatkan peluang hidupnya. Mereka pergi ke kantor Kang Dongchol. Dongchol menjelaskan bahwa ia sudah menyelidiki kasus tersebut sendiri dan menemukan Golden Circle benar-benar ada. Karena itu, ia memutuskan mempercayai mereka. Dongchol berencana melakukan penyelidikan menyeluruh dan menghukum siapapun yang pernah atau masih terlibat. Namun ia tidak berniat mengikuti seluruh rencana Kim Yan-sung bagaimanapun. Tindakan korup dan kekerasan yang dilakukan Kim Yan-sung juga cukup besar. Dongchol memahami alasannya, tetapi hukum Korea tidak mengizinkan warga mengambil keadilan dengan tangannya sendiri. Untuk sekarang, Dongchol tidak akan menuntutnya. Mereka masih harus lebih dulu menangani Golden Circle sebagai pelaku utama. Ia tahu Kim Yan-sung menginginkannya membantu balas dendam tersebut. Namun sebagai jaksa, ada hal-hal yang wajib dilakukan dan ia tidak akan membuat pengecualian. Kim Yan-sung sama sekali tidak mempermasalahkannya. Ia memang menginginkan Dongchol bergerak sesuai keyakinannya sendiri dan berharap mereka bisa bekerja sama dengan baik. Setelah hari itu berakhir, Kim Yan-sung menelepon Bang Hyun-tae dan berterima kasih atas artikelnya. Isi dan waktunya sempurna seperti biasa. Bang Hyun-tae mengakui sudah lama tidak menulis artikel yang membuat darahnya mendidih seperti ini. Namun ia ingin tahu apa langkah berikutnya. Kim Yan-sung menjawab terus terang bahwa mulai sekarang semuanya akan menjadi jauh lebih berbahaya daripada yang bisa dibayangkan. Bang Hyun-tae hanya tertawa. Remnya sudah rusak sejak ia menerbitkan artikel pertama. Kim Yan-sung memahami tekad tersebut dan berjanji menjelaskan semua hal yang harus dipersiapkan. Sejauh ini, balas dendam Kim Yan-sung sudah berhasil. Ia menghancurkan Park Min-cheol, Kong Jong-uk, Yung Taek, Yung Min-ho, bahkan Shin Yong-min. Semua orang yang pantas dihukum sudah membayar harga. Namun, balas dendamnya belum benar-benar selesai. Masih ada satu orang terakhir, Yoon Han Min.
Pria itu berada di posisi jauh lebih tinggi daripada yang pernah Kim Yansung duga. Mulai sekarang, Yoon Han-min pasti akan mengendalikan Golden Circle dengan jauh lebih ketat karena hampir tidak ada lagi penghalang. Ia juga pasti akan berusaha membunuh Kim Yansung. Kim Yansung sendiri tidak tahu apakah rencananya akan berhasil saat sudah terpojok seperti ini. Namun apapun hasilnya, ia harus mencobanya. Itulah alasan dirinya bisa kembali ke masa lalu. Setelah meninggalkan tong terbakar, Kim Yansung menghilang